Akang lagi masak itu berisik kali ya Kang. Dari tadi. Oh, ini blower. Oh, pantas. Pak Arif ngomong nggak ini. Silakan Bang Oten. Salpe itu apa, salah pegang? Enggak, Anda selamat. Oh, saya udah selamat. Selamat dapat rezeki yang melimpah, kebaikan bukan hanya terhadap umat Kristen tapi di luar Kristen itu. Mau nanya Bang, boleh? Bang Mel. Boleh. Merci. Apa? Mau bertanya Nah, apa? kira-kira Bang, ini kan bentar lagi ulang tahun Tuhanmu nih. Kira-kira kado apa yang telah kau persiapkan Bang? Dan ucapan apa yang paling sip lah untuk ulang tahunnya Tuhanmu? Silakan Bang. Bang. Abang, Pertanyaannya salah, Bunda. gimana Pak Ari? Pertanyaannya? Nah, nanyanya gini ya, Abang. Nggak, namanya siapa sih? Mel Cilmu. Pertanyaannya gini. Tanggal 25 itu perayaan apa sih, Bang Mel Cilmu? 25 Desember itu? Kelahiran Yesus Kristus. Nah, itu maksudnya. Jadi, kelahiran Yesus Kristus, kata Bunda, pantasnya ngasih kado apa? Ya. Yang spesial kan ini Tuhan loh. Manusia aja yang memperingati hari jadinya, kita memberikan surprise macam-macam ya. Sebagai rasa syukur, rasa terima kasih karena di usianya yang ini semakin bertambah dewasa dan segalanya. Apa kira-kira kadonya? Dan ucapan spesialnya apa Bang? Penasaran aku coba. Bang. Bang, Ya Bu. apakah ucapannya happy birthday? Semoga sehat selalu, panjang umur. Gimana ucapannya Bang? Kadonya apa? Abang, kenapa sih? Kan Anda ini bentar lagi merayakan pasti bahagia. Apa ucapannya untuk Tuhan Anda? Ya, jadi baik ya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia itu bukan ulang tahun surgawi, bukan hari penciptaan, tetapi hari di mana umat Kristen memperingati ketika sabda Allah menjadi manusia. Nah, itu diperingati setiap tanggal 25 Desember gitu. Jadi Kan udah dibenarkan kan Pak Arif tadi bertanya, Anda bilang kelahiran Tuhan Anda. Ya, hari kelahiran itu kan ulang tahun, istilah umumnya populernya. Nah, ucapan apa di hari kelahiran Tuhan Anda, Bang? baik. Atau kado apa? Ya, jadi kita akan melihat beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita lihat di Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan surga yang sudah dekat ya. Pertobatan kepada Allah, meninggalkan Kan dosa. pertanyaan saya kado, Bang, bukan isi Bible. Kado Anda, spesial Iya. dari Anda. Baik, kasih kepada sesama. Loh. Kok kasih? Kado itu kan dalam bentuk benda gitu loh, Bang. Benda. Ya, mengasihi sesama. Bingkisan, Bang. Pertobatan dan hati yang bersih itu kadonya. Kasih kepada Itu. sesama, doa dan relasi pribadi dengan Tuhan, Oh, jadi dalam nggak- Ekaristi, jadi hidup nggak ngasih suci dan kado. perjuangan melawan dosa, menahan diri dari dosa, menolak kebencian, melawan godaan, Jadi nggak dan ngasih kasih kado dalam ke Tuhannya? keluarga, berdamai, Aduh, Bang. saling mengampuni,
Itu kado yang diminta oleh Yesus Kristus, menjaga keharmonisan Bang, keluarga, Bang, mengikuti iman secara konsisten, iman yang hidup, Bang, kesetiaan, ketaatan pada ajaran Injil dan gereja. Jadi kado yang kita Bang, berikan itu kita aja Bang, Bang, ya, Bang, sekelas manusia aja, sekelas manusia aja nih, kita pilihkan kado spesial kepada itu orang-orang kado yang spesial istimewa. kado spesial pribadi saya Ah, itu. dalam bentuk bingkisan, Bang, kado itu kan dalam bentuk bingkisan. Kata siapa? Nah, kado itu memang apa kado? Ya coba definisi kado itu apa dalam bahasa Indonesia? Ya carilah coba kita lihat apa itu kado. Kado itu kan bingkisan Bang, yang kita kemas, Kenapa? kita Tidak selamanya kado itu berbentuk bingkisan. santai-santai Bang, santai. Ini ulang tahun loh, ulang tahun Tuhan loh. Ini bukan main-main, Tuhan yang berulang tahun. Kado itu ini ya, pemberian, penghargaan, bukan hanya berupa barang. Gitu loh. Coba bukalah di KBBI itu ya. Jadi berbentuk ucapan Iya. aja ya Bang. Pemberian. Kado itu hadiah atau pemberian. Bang, kado itu hadiah atau pemberian. Ya, kalian kan juga sama merayakan Natal setiap tahun. Hah? Iya, Hah? kok kaget? Tahun Masehi itu apa? Oh, itu Natal. Masih itu Lah Natal. iya, itu merupakan satu rangkaian. Oh, 1 Januari. Coba belajar tahun Masehi Oke, dari mana? terus? Saya ajarkan ya, tahun Masehi itu dari Terus mana. ucapannya bentar Bang, belum selesai. Sabar, Terus sabar. ucapannya yang Ini ini kan biar biasa kita tahu kalau ya. ulang tahun, Apa ya? ucapan Sabar. kita nih ya. Ucapan kita nih kalau ulang tahun kan. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, diberkahi oleh Tuhan. Nah, ucapanmu kira-kira apa Bang kepada ulang tahun Tuhan? Ucapanmu yang spesial gitu Bang. Tuhanmu yang ulang tahun di spesial loh, Tuhan nih, sekelas Tuhan. Ucapanmu apa Bang? Baik. Masehi, tahun Masehi, sistem penanggalan yang menghitung tahun berdasarkan Ucapanmu Bang. Aduh Oh. Abang ini. Ucapanmu ke Tuhanmu. Masehi berarti yang diurapi Kristus, ya. Ano Domino Ucapanmu Bang. Kalau kita kan mendoakan yang terbaik. Ibu saja merayakan ulang tahun Yesus. Bang, kalau kita ini kan kalau ada yang ulang tahun, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kita mengucapkan sesuatu yang baik, doa-doa yang baik. Iya, sekarang Nah, saya tanya kira-kira ibu. doa Ibu untuk tahun Tuhan baru apa ngapain? Bang? Loh, ibu tahun baru ngapain? Saya tidak merayakan tahun baru Bang. Nah, itu Doa siapa? untuk Tuhan kira-kira apa Bang yang apakah Ibu semoga nggak- Tuhan panjang Ibu nggak- umur nggak- gitu ya? nggak- Sabar. Ibu nggak menggunakan kalender Masehi. Saya tidak merayakan Bang. Loh, kata siapa, bohong aja lu. Saya tidak merayakan. Masa Kita sih? 1 Hijriah. Ngarang Kau- aja lu. Mau ulang tahun Tuhanmu Bang. Ulang tahun Tuhan nih, sekelas Tuhan nih, ucapan apa yang paling pantas untuk Tuhan ini? Ini spesial loh, hari spesial bagi Tuhanmu. Hari spesial itu ya itu. Apa ucapanmu Bang? Semoga Tuhanku panjang umur gitu ya Bang. Loh, kok panjang umur gimana sih? Ya kan ulang tahun. Terus apa dong ucapanmu? Memperingati hari kelahirannya. Iya, itu kan kelahiran, memperingati kelahiran itu hari kelahiran itu ya ulang tahun, biasa kita sebut Jadi, ulang tahun. hidup iman secara konsisten. Ya. Ucapanmu apa Bang? Ucapanmu. Hidup Ucapanmu Bang. kesetiaan. Satu aja ucapanmu yang spesial. Misalnya semoga Tuhanku sehat selalu. Ya itu kan untuk Jadi, Anda yang hidup. Ya kan namanya Tuhan ulang tahun. Nah, ibu juga merayakan ulang tahun kan tiap tahun. Ya kalau aku berdoa kalau ulang tahun anak-anakku, aku bilang semoga kau sukses, semoga kau diberkahi oleh Tuhan. Nah, ucapanmu kepada Tuhanmu ketika hari lahirnya nih apa Bang yang spesial? Malu dia kalau. Ayo lanjut Akang. Kasihan ya. Pertanyaannya berat. Saya malu ketika Tuhan saya itu kakinya di neraka, Bu. Itu yang saya malu, Bu.
Iya. Tuhan, Kaki siapa yang di neraka? Kaki siapa, Bang? lanjut. Kaki siapa yang di neraka, Bang? No, tanya sama si bunda tuh. Maksudnya kaki Allah di neraka. Saya malu kalau misalnya Tuhan saya itu dewa dewi, ya. Oh, teos gitu ya, malu ya. Iya, Hmm. para dewa itu malu saya malu. Tapi kau malu bang karena Tuhanmu Theos. Ih, ya Allah, tahu diri dia ya Allah. Mantap bang. Berarti ada malumu bang ya. Di Iya. Bibelmu itu Tuhanmu Theos bang, dewa. Dewa bang itu Tuhanmu. Original Bibelmu tuh Theos. Original Bible, Iyo, jangan ngadi-ngadi lu. Original Bible. Theos sih. Abang ini Kagak. nggak tahu ya. Siapa yang bilang Nah, original sini Bible saya, itu? Belajar saya kasih lagi. lihat bang ya. Ya, ya nih, aku kasih lihat ya. Itu Mau lihat bukan bang? original Kalau Tuhan, Bible. Itu kalau terjemahan. Tuhanmu dewa bang, mau lihat bang Tuhanmu dewa, kita buka Itu ya. terjemahan dalam bahasa Yunani. Yunani itu mengistilahkan Tuhan itu dengan Eh, definisi mereka justru adalah bahasa Indonesia lah terjemahannya bang, originalnya itu. Emang Bible itu original teksnya berbahasa apa, Bang? Nah, itu yang perlu tanya baik-baik. Kira-kira belajar nih. Orang Kristen di Indonesia itu menggunakan kata Allah. Nah, kata Enggak, Allah yang saya tanya apa tadi, Bang? Sabar, iya biar tahu nih, biar Iya, tahu. yang saya tanya tadi apa? Nah, kata Allah itu ya berasal dari mana? Dari Kristen Arab ya, yang kemudian diadopsi oleh orang Islam menjadi Lord. kata Allah atau Allah kata orang Kristen Arab itu dari kata Eloah, Datanya bang, dari bahasa Ibrani. datanya dikeluarin. Oke, boleh data nih, silakan lihat. Jadi sebelum kau kasih data, saya kasih data duluan ya bang ya. Dikasih data duluan. Bahwa yang kau tuhankan itu Theos bang, Theos dewa. Nih, di dalam Bibelmu 1 Korintus nih lihat ya. 1 Korintus 8:6 ya, bagi kita hanya satu Allah saja dan satu Tuhan, itu Yesus nih. Allah di sini. Nih kan, ini nih yang kau ambil ini dari Al-Qur'an kami ya Allah. Di sini tertulis, saya klik ya, saya klik nih Allah ya. Kita klik. Nomornya ini apa? Theos. Theos, kita masuk originalnya ya. Berapa nomornya? Lihat Bang ya nomornya ya. 2316. 2316 originalnya nih. 2316 Theos toh. Udah lihat tadi Latinnya Theos. Ini bahasa Greeknya Yunani. Nih. Greek itu Yunani. Nih, Bibelmu kan originalnya bahasa Yunani, kodeks-kodeksnya. Kita klik Theos ya, kita masuk ke terjemahan. Theos, bentar. Mana terjemahan ya? Nih. Kita di sini tulis ini Yunani ya. Yunani. Kita tulis di sini. Dewa. Nah, kalau kita di sini dewa, sini Theos. Jadi Tuhanmu dewa, Bang. Theos di Bibelmu tadi toh. Tapi kalian mengambil kata Allah. Kalian nyolong kata Allah. Padahal original Bibelmu Theos, nih Yunani. Ini Theos yang kubuka tadi kan di nomornya. Kemudian kalau kita lihat ya. Yunani. Ini Indonesia, ini Yunani, ini Indonesia. Dewa seharusnya di sana, tapi dirubah jadi Allah. Pada Theos itu dewa. Ini dewa Tuhanmu, Bang. Original Bibelmu Theos. Udah lihat tuh tadi. Paham, Bang? Coba pelajari baik-baik ya. Dari mana asal kata Allah? Ya dari mana ada original Bibelmu? Ada kata Allah di situ original Bibelmu. Berasal dari kata al-ilah.
yang digunakan Ini oleh original. orang Kristen Arab ya. Original Al-ilah dari Bible mana? mana? Al-ilah itu dari kata Eloah ya. Original Bentuk Bible jamaknya mana, apa? Bang? Elohim ya. Belajar Bang, lagi. Original Itu bukan Bible original mana? teks ya. Jangan ngarang-ngarang, jangan ngadi-ngadi ya Ibu ya. Bahasa Bible mu apa, Bang? Bahasa original Bible mu apa ada? Bahasa apa? Jangan ngarang-ngarang. Original Bible mu apa? Ibu. Emang Kristen di Arab itu menggunakan kata Allah itu di abad keberapa, Bang? Orang Kristen di sana sudah menggunakan itu sudah sejak abad ke-5 ke-4 sudah gunakan. Ya, mana Ada datanya, prasasti. Bang? Datanya Oke, bisa prasasti ditampilkan? Prasasti Sabat itu bukan data. Ya, Bang. datanya bisa Abang tampilkan nggak? Oke, baik saya tunjukkan ya, saya tunjukkan dulu. Ya, tunjukkan. Kita belajar ya. Ya, kita belajar ya sama-sama, Bang. Coba, kata Allah digunakan di Kristen Arab itu di abad keberapa? Tunjukkan, Bang. Harus pelan-pelan, lumayan lah, daripada nggak ada. Bunda, biar dia yang nunjukin. Dia yang nunjukin di Arab. Katanya dia punya data dia. Besarin, Kang, dia. Teman-teman tolong dong apa koinnya? Kok minta koin? Nah, Gimana? Enggak apa-apa lah. Saling mendukung kan? jadi gini. Ya Allah. Jadi gini, yang berani naik ke sini harus bawa banyak. Yang pertama bawa ilmu. Yes. Yang kedua bawa akal. Nah, kita jamin semua tuh. Yang nggak kita jamin harga diri, Bang. Gini loh, Pak. Kita Ini pergi. lo itu mau minta koin naik ke sini itu apa mau berdiskusi nunjukin data? Iya, maksudnya itu kan penghargaan, Pak. Oh iya, Apresiasi. nanti saya kasih penghargaan kalau misalkan kata Allah digunakan oleh Kristen di Arab itu di abad keempat. Tunjukkan dulu. Yang pertama saya akan menunjukkan ya tulisan pada abad ke-17-18. Dengar dulu, Pak. Kok abad ke-17? Dengar dulu. Ya. Katanya abad keempat. Iya, ada prasastinya ada. Kok prasasti? Bukan prasasti. Kristen di Arab menggunakan kata Allah itu di abad keempat. Kata abang kan tadi ya. Tunjukkan Ada sekarang, Bang. prasastinya, ada prasasti Kristennya. Bukan prasasti yang saya tanyakan. Iya, Pak. Kata Allah digunakan oleh Kristen di Arab itu abad keempat. Nanti saya kasih singa, Bang. Nanti saya kasih singa. Nggak perlu singa, Pak. Yang penting ada koin aja biar ada isinya. Iya. Nanti saya kasih paus, ya, Bang. Saya kasih paus. Tenang aja, Bang. Santai, Bang. Pelan-pelan. Kalau sama saya pelan-pelan. Sampai stroke di sini, Bang. Sampai stroke Oten, tuh di sini. dukung tuh, Oten. Dukunglah, kasih support itu saudaramu, saudara Kristenmu. Kita pelan-pelan aja. Pelit-pelit Oten. Kasihlah dukung beliau tuh nggak ada koin, kasihan. Orang Muslim itu Masya Allah ya, saling dukung, support. Nih Oten, masa orang Islam mau ngasih dia? Ayolah teman-teman Kristen. Itu saudara Muslimku yang ngasih. Masya Allah. Ya, Bang. Mana, Bang? Lagi nyari di Google dia. Iya. Kirain udah punya data. Kalian itu mau diskusi bermodal kek beli perangkat satu untuk data. Nah, apa ini Oten nggak mau bermodal dikit, usaha dikit kek. Udah 3 aja, 3. Jangan ditambah lagi ya, teman-teman. Biar kayak Tuhannya 3 biji. Kayak Tuhan. Ini maju salah, mundur salah. Mau turun malu, mau tetap bertahan. Bang, udah dapat, Bang? Halo, Bang.
Michelle. Udah dapat belum Bang Michelle? Halo, Michelle. Halo, Michelle. Halo Bang, sabar Bang. Ya Bang. Abang minta koin Bang, udah ada isinya 3 biji itu, sama kayak yang itu ya. Sama. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bang. Apa-apa Bang. Lama ya nyarinya ya dong. Jangan lama-lama Bang nyarinya Bang. Pegal Bang nungguinnya. Itu nyari data itu sampai Yesus turun ke dunia gak bakal nemu. Yang abad keempat yang nggak ada. Ada juga abad 19. Baru ada oten ini yang terus terang ya, butuh koin baru. Udah nggak ada urat malunya ya. Tapi dia sopan kok, gak apa-apa ya teman-teman. Kasihan 30 makin tahun kesini. kemudian. Besarin Bang. Udah Dibesarin. itu besar. Baik. Udah itu besar. Baik. Di dalam buku ini ya, ada 3 buku nih ya. 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 Itu dari buku ini kita akan bisa melihat bahwa kata Allah itu berasal dari kata Eloah yang artinya maha kuasa. Itu dari bahasa Ibrani. Di dalam Ini buku buku ini apa? sudah dijelaskan Ceramah tentang ilmu prasasti agama dan semuanya ada di sini. makalah. Apa ini? Kok agama Buddha ini? Apa Bang itu Bang? Iya, di dalam ini sudah ada semua. Sabar. Ceramah tentang ilmu agama dengan makalah tentang agama Buddha. 3 angka ilaha sebab kok ditutup? Apa? Woi. Parah ini. Aduh kasihan ya. Kita nggak mempermalukan dia ya, dia yang mempermalukan dirinya sendiri ya. Kalau saya kan pelan-pelan kan dari tadi juga kan, kita pengen tahu. Udah saya bilang dia nyari di Google. Nah gitu, teknik dan trik cara mempermalukan kafir kayak gini guys. Nyari lagi dia. Nyari terus sampai tuntas itu, nggak bakal nemu. Mampus. Ayo Bang. Saya buka 2 device aja. Buka 2 device ya Bang. Ya Bang. Daripada ini setengah mati. Buka Bang. Iyalah harus gitu Bang. Buka 2 device. Teman-teman tolong ya koinnya. Tolong. 200 koin pertama ya, 200 koin pertama. Ya, tolong. Koin rohani. Ini live YouTube nggak Kang? Saya rekod. Ngerekod. Ya, viral ini.
bisa viral ini. Iya. Oh, Tapi ada teman-teman kemaluan. pasti ada yang nge-record ini teman-teman dibikinin PT kadang-kadang. Iya nggak apa-apa. Nggak ada kemaluan 200 koin berapa, Oten Bang? ini. 200 koin bisa berapa, Bang? 2 2 juta. juta. Dapat 2 juta, Bang. Diviralin aja, diviralin. Bagus lah, dibuat FT. Nggak ada kemaluannya Oten ya. Ngemis-ngemis. Kata Allah itu berasal dari kata Eloah, dari kata Ibrani. Diviralin ya, Iya, teman-teman. iya, iya. Record. Ya mana datanya? Ya sabar lah, santai aja. Dari tadi lo Bang udah sejam. Dikira dia yang mau diviralin itu yang minta koin, bukan yang itu. Ada-ada aja. Kok dipiralin, kok ngemis-ngemis koin di Komal Muslim. Loh, siapa yang ngemis? Loh, barusan kau minta Loh. 200 ya? Saya bisa ngatain, ya saya bisa ngatakan Anda yang ngemis. Kenapa temanya begini? Ngemis nih, nggak ada bahan. Iya sama aja. Gimana sih? Lu udah bosan bahas agama lu sendiri? Barusan kau ngemis-ngemis minta Iya, 200. Lu udah bosan bahas agama lu sendiri? Nggak bisa gitu berdakwah Ya gitu. karena agamamu menipu, maling. Loh, Jadi kita bahas. paling apa? Tunjukkan dulu itu congormu tadi Gimana mana? malingnya? Congormu Kita abad mana? pertama, lu abad ke-7, gimana malingnya? Mana congormu? Tadi data yang kau sampaikan. Ya, sabar dong. Pendusta ke bohong ya? Enggak gini, masalahnya lu abad Terus ke-7. terang aja bang, jangan dusta lah. Oke, Ya, teman-teman, kita abad poin ke-7 poinnya. Bang. Ya, kita abad ke-7. Coba Abang kan abad pertama ya Bang ya? Iya. Iya. Nama kitabnya apa Bang di abad ke pertama itu? Kita Tuntaskan suci lah. dulu tadi, Akang. Nggak bakal Akang nemu. dialog. Nggak bakal nemu. Ya, Nggak ada, ya, kitab suci. Apa masalahnya? Ya Alkitab. namanya apa? Ya, Alkitab. Kenapa emang? Oh Alkitab namanya. Mana coba tunjukkan datanya. Kalau di abad pertama itu namanya Alkitab. Tunjukkan Bang. Kalau abad pertama nama kitabnya Kristen itu Alkitab. Tunjukkan datanya Bang. Tunjukkan. Catat ya, garis bawahi ya teman-teman ya. Dia mengatakan Kristen di abad pertama nama kitabnya Alkitab ya. Jangan sampai dia lolos, jangan sampai dia ngibul. Dia bilang Alkitab namanya. Kita pengen tahu benar apa enggak Alkitab namanya. Lu harus lihat waktu kanonnya gitu tahun berapa. Iya kan abad Ya, pertama sekarang nih ini Kristen ya. nih. Ya, makanya kita lihat. Ya, yang pada lu saat kan itu- bilang tadi nama kitabnya itu Alkitab. Coba tunjukkan datanya. Ya, ntar tenang aja. Ya udah, sok tunjukin datanya. Tunjukin datanya. Jangan ngibul ya kayak Tuhan lu. Nah, ini kan menghujat kan? Bukan gue yang menghujat. Kok menghujat sih? Bukan gue yang Orang menghujat. bilang ya. jangan ngibul, kok menghujat? Enak ngerokok ya? Enak lah. Ya bang, tunjukkan bang. Ya sabar dulu lah. Lama. Ini masalah koinnya juga lama nih, baru 3 bulan. Kumis koin. Ya udah kalau gitu saya promosiin ya. Ayo teman-teman kasih saya git, kasih saya koin ya. Biar dia 3 aja kayak Tuhannya. Kasih saya koin. Teman-teman kalau sampai 200 koin baru saya tunjukin datanya. Ngapain? Datanya nggak bakal nemu, lu kabur lu bentar lagi juga lu. Tuh, gua sekali minta langsung dikasih tuh. Ayo. Mana? Enggak, gini gue coba kalau bukti kalau bener ya, mana kirimin paus ke abangnya. Kirimin paus, coba. Sok buktiin dulu. Kalau abad Kirimin. pertama Kristen itu nama kitabnya Alkitab. Yuk. Buktiin dulu dong. Mana yang kirimin lu ini? Paus nggak ada. Nggak perlu dikirim kaos. Gua pengen tahu lo. Kan kata lu tadi Kristen itu abad pertama nama kitabnya Alkitab. Tunjukin datanya. Coba Nggak usah. kita, Nggak usah. Tunjukin dulu. Bang,
Lu jangan lupa nih transfer ke rekening gua ntar nih ya. Ya, gua transfer. Ntar gua transfer lo. Tunjukin dulu. Ayo coba kirimin ini koin buat ini nih. Tunjukin dulu. Masuk ke temanya dulu, Bang. Enggak ada malunya ya orang-orang Kristen ya, ya Allah. Jangan lari dari topik lah. Kirimin koin. Udah, tunjukin dulu datanya, nggak usah kemana-mana tunjukin. Ya udah, nggak usah. Gue juga nggak bisa jawab. Emang nggak ada lo, emang nggak bakal bisa jawab lu, kapir. Ini juga kafir. Penipuan ini. Emang penipu. Penipuan. Kapir ini memang penipu semua, nggak ada yang nggak nipu, penipu semua kapir ini. Nggak ada malunya. Cari lo sampai Tuhan lo turun kedua kalinya, nggak bakal nemu lo. Jadi teman-teman, pada saat apologet ini mati ya, Tunjukkan datanya. Kalau Mereka Kristen ini itu yang akan abad pertama, nama kitabnya Alkitab, tunjukin. ya Ayo. sabar Bang, tenang aja. Ya udah cari. Kok lama kali? Nggak usah diturunin daripada nggak ada. Ya, biarin aja, kita permalukan aja agamanya. Agama dipermalukan. Mana bisa lu permalukan agama? Itu mah keyakinan Tuhan, ketetapan Tuhan, Wahyu itu. Ya, kalau Tuhan lu benar tunjukin kalau abad pertama itu nama kita. Wahyu itu. Ya, kalau Tuhan lu benar tunjukin kalau abad pertama itu nama kitabnya Alkitab. Nggak usah ngomong Kalau Tuhan lu itu benar tunjukin nama kitabnya apa abad pertama. Lu kan tadi bilang Alkitab, tunjukin. dengar dulu kata gua gini ya. Jangan kayak Roh Kudus tukang ngibul. Ayo tunjukin datanya. Tunjukin. Ntar kalau gua ngina balik dibilangin menghujat. Udah, makanya tunjukin cepat, nggak usah cari inilah, nggak usah cari alasan lah. Mau lari kemana lo? Ayo tunjukin. Ntar dibilang menghujat. Udah, tunjukin datanya, nggak usah banyak ngomong, tunjukin dulu. Tunjukin. Ya sabar aja, santai. Berarti belum siap dia datanya. Ayo tunjukin, nggak usah melebar kemana-mana, tunjukin. Nah, gua gedein. Nah, mana? Kok gelap, bro? Mana? Apa itu? Kok jadi ke prasasti? Gua minta di abad ke-pertama nama kitabnya Kristen itu Alkitab, namanya mana? Tunjukin. Itu lu di mute, buka mute-nya, baca lu. Kok jadi prasasti? Itu sumbernya dari mana lagi? Jadi baik ya teman-teman ya. Ini Mana tunjukin? Bukti ya prasasti. Mana tunjukin datanya, mana tunjukin. Ini bukan, itu prasasti. Tunjukin. Itu prasasti. Kok jadi lari ke prasasti? Emang tukang ngibul ya, mereka kalau nggak ngibul itu nggak makan kayaknya mereka ini ya. Benar-benar udah gitu noise lagi feedback suaranya. Sekarang tunjukin manuskrip lu. Tunjukin mana? Kalau abad pertama itu nama kitab lu itu Alkitab, tunjukin. Emang tukang ngibul anjing si kapir ini satu. Gak laku lu di sini lu.
Gak laku lu, gua yakin lu di sini gak laku kalian itu. Apa yang Parah. Emang penipu kalian apa itu yang nipu? semuanya. Siapa yang nipu? Lu nipu, Nipu apanya? lu nipu. Mana tunjukin datanya? Nipu apanya? Oh, nama kitab lu itu Alkitab di abad pertama. Kenapa lu nunjukin Siapa prasasti? yang bilang abad pertama? Lu bilang tadi abad pertama lu. Gue bilang keyakinan gue udah ada sejak abad pertama ada. Gua tanya nama kitabnya apa? Kata lu Alkitab. Keyakinan mengakui Yesus adalah Tuhan itu sejak abad pertama kan, udah ada. mulai kan tukang nipu kan? Penipu ini penipu. Coba tadi teman-teman masih ingat kan? Masih ingat kan? Apa yang tadi dia bilang? Masih ingat kan? Ada Apa tadi yang dia rekamannya, bilang? ada rekamannya. Ada lah, Lu tinggal nggak gua viral. download di sini. Nanti gua bikinin Emang lu nggak PT. viral emangnya? Iya, emangnya lu nggak viral? Oh ya pasti viral Lu lah, udah gua viral. viralin lah. Pasti gua viralin lah. Nge-record nggak teman-teman? Ada yang nge-record nggak? Dibikinin PT ya, bikinin PT ya. Bikinin PT. Ya, viralin aja, viralin. Emang penipu itu, kafir itu penipu semuanya. Penipu. Nggak ada yang nggak penipu semua. Bisa. Nanti aja nggak usah panas. Loh, siapa yang panas? Ngapain panas sama penipu? Kayak di Pantesan pantai aja, kalian Bang. itu minoritas loh. Emang penipu semuanya. Pantesan minoritas kalian itu. Minoritas lamanya kalian itu. Nah, mampus. Udah kebongkar. Gak ada malu ya. Nauzubillahi min dzalik kelakuannya. Udah gitu ngemis koin lagi. Naik lagi. Ayo. Santai aja bang, nggak usah marah-marah bang. Enggak marah-marah. Jadi nama kitab lu di abad pertama apa nama kitabnya? Ntar, gue juga masih belajar bang, santai aja bang. Enggak, tadi lu kan bilang Alkitab. Betul enggak? Ya iya, Iya, mana datanya tunjukin. ya makanya kan gue lagi ini dulu, lagi search dulu nih bang, lagi search, lagi nyari Oh, bang. jadi belum nemu datanya. Belum. Terus tahu dari mana nama kitab lu Alkitab di abad pertama itu lu ngomong? Siapa yang bilang? Lu tadi bilang. Kagak ada sih. Coba disimak lagi recordingnya. Kan gue juga nge-recording. Iya, coba buka kalau lu nge-recording buka. Nggak ada bang. Kok bisa gitu ya lu ya? Ngerevisi congor lu sendiri ya? Loh, siapa yang nge-revisi bang? Nggak ada yang revisi bang. Kan gua tanya, lu kan di abad pertama. Nah, gua tanya apa nama kitabnya? Kata lu kan bilang Alkitab. Masa lu lupa? Baru juga berapa menit? Bang, kalau misalnya bukan Kristen yang abad pertama bang, kagak mungkin di Al-Quran tertulis bang. Iya, tentang Kristen. gua iyain Kristen abad Kagak pertama. mungkin ada orang-orang kafir bang, Lah kan, bang. kan gua iyain Kristen abad pertama. Nah, terus gua tanya apa nama kitabnya? Lu jawab Alkitab. Kalau gue sebagai orang Indonesia, gue bilangnya Alkitab bang. Enggak, kan gua tanya di abad pertama. Gua iyain, kalian abad pertama gua iyain. Dari tadi juga. Kan gua nanya apa nama kitabnya, lu Ya, bilang setahu gua Alkitab. ya itu. Kalau gini bang, setahu gua, kita harus melihat dari proses kanon dari Alkitab itu. Enggak, yang gua tanya nama kitabnya. Oh, yang ntar gue tanya sama ini dulu, sama pendeta dah. Gua tanya. Berarti bukan Alkitab. Lu bilang tadi. Lah, bahasa Indonesia apa? Surat Maryam, tunjukin. Dari abad ke-7 mana? Manuskrip surat Maryam. Oke, Iya. gua tunjukin. Dari Ya, abad ke-7. Ya. Abad ke-7 bang ya? ya, ya. Nggak usah Kang, dia juga nggak mau nunjukin data Kang, ngapain Enggak, Kang? kalau saya pasti nunjukin Pak Arif. Manuskrip ya, yang aslinya ya. Nih. Nih Bang, lagi ngerokok dia Bang. Ini Oh, nggak Bang, ada bang ya? Nggak ini ada lagi emang. ngerokok nih. Udah ya Bang, gua tunjukin ya. Kalau gua mah mainnya main simpel Bang, gua tunjukin gua mah.
Oke teman-teman ya, 414 orang. Gua nggak mau hujat ya. Yang menghujat adalah Sama. hostnya dan Bunda. Ya, Gua nggak mau hujat. sebelah dari mana gua menghujatnya? Dari tadi juga gua kalem, santai. Mampus kan? Dadah. Mampus. Nggak ada malunya mereka ini. Cobalah yang dewasa sedikit, yang pintar sedikit ya. Nggak usah kayak gitu-gituan. Gue juga bisa kayak gitu-gituan mah, lebih pintar dari kalian gue mah. Mau ngibul di sini, salah room loh, salah masuk room. Ayo, oten yang cerdas, ayo silakan naik lagi yuk sini. Nggak usah kayak gitu-gituan. Kita lebih cerdas, lebih pintar dari kalian. Kalian belum lahir aja kita udah belajar. Yuk, yang cerdas aja sini naik. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube ya, di YouTube Bang Juma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangis, kabur. Disangkanya kita bakal kalah dengan premingan-premingan mereka. Wow, kita lebih sadis kalau framing, guys. Cuma ngapain kita gitu-gituan? Bisa kita kayak kalian itu bisa. Cuma kita punya akhlak, punya adab. Nggak boleh di ajaran kita untuk menghujat duluan, itu nggak boleh. Ketika agama kita diserang, baru kita counter balik. Ya, nggak ada istilah tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nggak ada itu. Itu takiyah doang, itu bullshit itu. Bullshit itu. Implementasi di dunia nyatanya kagak ada yang kayak gitu-gituan. Itu buat misionaris aja itu mah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kayak gitu-gituan doang itu mah. Buat menyebarkan agama kalian, ajaran kalian. Mau ngibul di sini, ya ketangkap basah lah, kena OTT. Ujung-ujungnya malu kan kalian kan? Malu. Yo, Bunda Rama. Naikin lagi Bunda Rama. Res, monitor res. Tuh, kalau kalian ingin mendengarkan yang barusan, ada YouTube-nya Bunda Juma, Julkipli Abbas Official, ngelepin di sini. Ada dia tadi bilang, di abad pertama itu nama kitabnya adalah Alkitab. Ada di situ, tinggal diputar aja di situ. Yo, mampir ke sana. Putar aja di situ, ada di situ. Dia yang bilang kok pertama. Nah, saya tanya, apa nama kitabnya? Alkitab, buatnya. Mana datanya? Kagak ada. Kalau nggak ngibul nggak bakal makan mereka. Pak Haji Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di sini Tarhim. Pak Arif monitor, Bunda Rahma. Bun. Aman. Sini Bunda Rahmanya kemana ini? Waktu sholat di Makassar. Gimana tadi cara mengkonternya itu Pak Arif? Pas nggak? Enggak, yang jelas mah nggak ada ilmu. Yang begitu-begitu mah kalau saya sih nggak usah ditanggapin. Lumayan daripada nggak ada. Ayo teman-teman oten yang lainnya silakan naik lagi ya, silakan naik. Yuk, bisa yuk.
Iya, buat hiburan aja kan, kita kalem-kalem dari tadi juga tenang-tenang kan. Buat kita anggap aja mereka pelawak di sini lah daripada nggak ada. Bunda Rahma. Obatin Bunda Karina masih sakit akut ya, nanti diobatin. Taiwan waktunya salat Isya ya, buat teman-teman di Taiwan, Masya Allah. Ayo buat teman-teman OTN yang lain silakan naik. Di sini noise nih, Bunda Rama kemana ini? Itu bang. Tapi ada pertanyaan, Bang. Apa Kenapa itu? ada siapa orang tua Maryam? Soalnya yang di orang tua Maryam itu disandarkan kepada Yusuf loh, nasabnya. Kepada siapa? Yusuf. Yusuf. Ya Yesus kan Yusuf kan bang, bukan Enggak, kemarin. saya nggak nanya Yesusnya, Marianya. Nah, Maryam Nasabnya Maria itu kenapa disandarkan kepada Yusuf? nggak ada disandarkan kepada. Maksud abang apa ini? Disandarkan ke? Nih, Maksudnya gini. Jadi siapa nama Bapak Maria di dalam Bible? nggak ada dituliskan. Nah, berarti Maria nggak punya bapak, kan? Ya bukan nggak punya bapak. Bukan nggak punya bapak, nggak dituliskan. Abang bisa dengarkan, nggak dituliskan. Bukan nggak Sudah. punya. Terus kenapa Bang Kalam bertanya? Wah, Allah cuma tahu satu nama doang. Kalau di Bible Abang aja begitu. Gini bang, gini. Misalnya contoh ya, ketika Abraham melahirkan, istri Abraham melahirkan, disebutkan di situ. Kemudian istrinya melahirkan, kan gitu. Abraham Melahirkan. ya kan, istrinya dibilang di situ kan. Padahal istri Abraham menurut teman-teman Islam kan ada dua nih, ada Hagar, ada Sarah, betul nggak? Ya kan? Betul. Jadi seandainya Allah itu membuat tulisan Hagar melahirkan, Sarah melahirkan, orang kan udah tahu ada dua di situ. Ini kalau abang baca Quran, abang nggak tahu istri Abraham itu ada berapa kalau berdasarkan Quran. Abang beralih ke Sirah atau ke yang lain-lain, baru abang tahu rupanya ada dua istrinya kan gitu. Betul nggak? Enggak juga, Bang. Enggak. Kan kita lihat gini, dalam Al-Quran itu tata bahasanya ada, ini kita bahas sedikit ya, tata bahasanya itu ada mutakalim mukhtab. Nah, kita akan tahu kepada siapa Ibrahim ini berbicara. Apakah kepada istri pertama atau keduanya, itu ada bedanya, Bang. Gitu. Mukhtabnya itu akan terlihat di tanda-tandanya. Diem aja Belum, lagi cari data itu bang, cari data biar abang puas. sampai. Ya sudah, nanti adu data sama saya. Tapi katanya, oh ya silakan itu tuh. Ya, silakan itu. Takhrij kitabnya apa dan takhrij rijalnya monggo. Lah, diem aja dari tadi. Nyari data pusing amat sih. Tinggal ketik-ketik Google, dapat. Ya, paling makan waktu 5 menit.
Saya kembali ke temanya saja ya, Yesus diciptakan ya, boleh ya? Tadi. Jadi gimana? Nggak ketemu datanya? Datanya Supaya yang saya minta kalian nggak ketemu. paham. Enggak, saya nanya. Data yang saya minta tadi ketemu nggak? Nggak ketemu. Tinggal ketik Google kok. Anjir. Lah, kabur. Kemana Menggo? Kok kabur? Ya, mau sampai apa ya? Mau seumur hidup dia juga nggak akan ketemu itu. Nah, kok dia lantang sekali ngomongnya? Iya bang, mengenai Nur Muhammad ya. Ya tapi saya sepakat juga Nur Muhammad itu doif hadisnya. Betul Menggo, betul. Bang Ded, Bang Dedi, saya tak mau siap-siap maghrib dulu ya. Iya ya, Ayo. di sini sudah Bang Dedi maghrib. izin turun dulu ya. Ya, Mau- di sini mau sudah ini, maghrib. paling. Oh, Kaltim sudah, alhamdulillah. Kaltim sudah. Oh ya, Bang Dedi lagi sholat kayaknya. Izin turun dulu ya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh Bang Yuda, sana udah malam bang ya? Iya bang, di sini sudah malam kan. Batam sini itu beda sejam. Abang di mana? Aku Kaltim kan, karena aku pernah ke Batam kan, jadi tahu. Oh, itu kok satu kota sama Bang Dedi. Enggak, dia kalau Bang Kaltim itu ibu kota provinsi. Kalau ibu kota provinsi Kaltim itu Samarinda. Oh iya. Nah, kami ini daerah-daerah kota yang ada di bawah ibu kota provinsi kayak Balikpapan, Tenggarong, gitu-gitu. Iya. Terus itu Penajam yang jadi ibu kota Nusantara sekarang itu, gitu, Grogot. Itu sama semua wilayahnya. Ya kalau nggak Sama-sama. salah kan. Ya udah jam 7 ya di sana ya. Jam 7. Ya, udah jam 7. Batam Balikpapan itu terbangnya itu 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit ya. Ya, saya turun di Hang Nadim situ dari sini. Jadi saya paham Batam karena pernah ke sana kan. Ini tamu-tamu kok pada turun ini enggak dilayani dengan baik kayaknya sama Menggo ini. Kalau Menggo ini apa anunya? Maksudnya sukunya kan apa, Batak kah, Medan kah apa? Batak. Batam itu Kepri ya, Menggo ya? Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau. Perbatasan Riau.
ibu kota provinsinya Batam itu apa? Riau. Iya, Riau bang. Oh, Riau. Yang masuk dalam kota-kota di Riau itu apa? Selain Batam. Yang mana? Pangkal Pinang gitu ya? Ini kok noise nih bang? Noise ya? Ya kan aku noise nih sebentar aku. Udah. Jadi udah bang. Kalau sekarang masih noise nih. Enggak. Hah? Enggak lagi. Jadi Bang Yuda ini baru terus ini naik room Bang Dede ini ada Kaltim Ya. baru perdana. Ya, saya baru tadi pagi sih, karena saya lihat kan API Kaltim gitu loh. Karena memang saya juga dulu pernah bicara sama Bang Juma mau dirikan juga di sini gitu loh. Cuma yang pemahaman agamanya itu belum banyak ngerti kan, jadi kami takut gitu loh. Padahal kalau yang lain-lainnya susunannya sudah oke gitu. Sudah oke yang teman-teman yang saya ajak. Cuma ya nanti diskusi lintas agama enggak paham bagaimana. Oh iya. Akhirnya saya lihat API Kaltim ini, saya bergabung di situ loh. Yang mana tahu nanti sama Bang Dedi sama API Kaltim kan, ya kan dekat aja kami gitu loh, bisa. Coba tahu dia main ke Balikpapan, bisa jumpa saya ke Samarinda bisa jumpa dia. Bagaimana Bang Kaltim? Betul itu betul. Sepakat. DN ini siapa sih dari tadi minta naik ini tapi nggak ngomong. Cobalah. DN. Selamat sore. DN. Ini apa yang mau aku nih? Ya. Toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen, bro? Islam, bro. Islam. Mau diturunkan kah? Akunnya baru ya? Iya bang. Baru bang. Tinggal di mana, bro? Sulawesi Tenggara, bro. Kendari. Kalau Manado tuh mana? Sulawesi. Jauh itu bang. Mana? Sulawesi Utara itu, Manado itu Sulawesi Utara itu Bang Kaltim. Oh gitu ya. Iya. Oke bro. Lihat dari tadi naik berapa kali naik, diam aja baru ini nih bersuara. Iya bro, sibuk bro. Tama bro. Akun besarnya mana? Aku pakai akun kecil. Ini baru daftar bro. Baru main TikTok bro. Sorry. Baru main TikTok kok tahu sudah Rumah Debat. Saya ikut itu di YouTube-nya Bang Suma sama di Facebook-nya. Jadi saya coba download TikTok supaya bisa masuk di room-nya, tapi saya cari tadi belum ada live-nya Bang Suma itu. Kalau mau temu sama Bang Juma itu lihat di room-roomnya Islam. Kadang dia diundang ke situ gitu. Nah beliau itu kan sibuk dia. Cuma kadang tadi pagi ada di sini di roomnya Bang Kaltim ya Bang Kaltim ya. Iya, dari pagi sampai sore. Wih, dari pagi sampai sore ya? Iya, jam 7.25 sudah masuk dia, jam 7.25 sini. Iya, sampai saya diturunkan, saya bilang jangan turunkan saya Bang Kaltim, kayaknya diturunkan. Enggak, masalahnya gini Bang. Kalau ada Bang Zuma itu Muslim banyak minta naik. Nah, Bang Zuma itu dia maunya itu banyak Kristen gitu. Dia tuh sistemnya kayak dikeroyok gitu loh. Karena teman-teman Muslim ini kalau sudah ada Bang Zuma pada minta naik, kalau nggak ada yang mau minta naik. Nah itu sekarang saya bilang. Bang, saya izin turun dulu Bang ya Bang. Ya. Oke, makasih Bang ya sudah bergabung Bang ya. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Bang Kaltim sama Menggo ini sudah lama berteman juga.
Saya dengan Menggo ini coba gimana Menggo? Berapa bulan ya? Baru Bagaimana sih? terbilang baru lah. Hah? Terbilang baru saya bilang. Iya. Nggak lama. Ya. Cuma Menggo ini ndak mau ngakuin apa dia yang sebenarnya gitu loh. Itu yang ndak kayak bunglon-bunglon gitu. Coba diakuin aja. Saya ini loh, gini loh. Itu lebih nyata gitu loh. Dan Itu tergantung. tidak ada Bang di dalam agama itu paksaan itu tidak ada. Tidak Betul. ada di dalam agama itu paksaan gitu loh. Tidak perlu disamar-samarkan. Kalau Islam ya Islam, kalau Buddha, Kristen, begitu. Tidak ada paksaan itu. Artinya kita mendengarkan saja diskusi. Memang agama itu pakai akal juga memang. Bukan modalnya imani saja. Karena semua itu pakai akal gitu loh. Seperti itu. Maha pencipta itu juga menciptakan itu juga pakai akal gitu loh. Makanya dia ciptakan manusia itu sesempurna-sempurnanya kan gitu. Masa Apalagi sih? kita manusia ini. Itu sih Tuhan tuh pakai akal bang. Enggak lah. Loh tidak, artinya loh ini kita ciptakan sempurna. Bagaimana? Itu kan sempat juga Allah tanya kepada yang makhluk-makhluk yang lainnya, ini bagaimana ciptaan saya ini. Kan gitu. Nah ini kan hanya cerita aja. Akhirnya ya adalah jawaban yang seperti kayak akan manusia akan bikin kerusakan aja di bumi ini. Tapi Tuhan langsung ngomong bahwa mengatakan bahwa saya lebih paham daripada kalian. Kan gitu kan. Artinya kan ada pembicaraan itu yang dari kita. Makanya Jadi kalau abang sepakat nggak? Oh, iblis itu lebih berilmu daripada manusia. kenapa? Abang sepakat nggak tuh? Oh, kalau iblis itu lebih berilmu daripada manusia gitu. Iya, berilmu dia. Berilmu, iblis berilmu. Dia iblis itu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang juga taat, sangat taat. Gitu. Gimana? Kan di Al-Quran nggak ada tuh iblis lebih berilmu dari Tuhan. Suaramu putus-putus. Ya baik di hadis atau di Al-Quran, iblis itu lebih berilmu nggak ada bang. Ya coba. Nah, saya enggak paham tuh. Kamu di mana hadis mana yang mengatakan yang tadi itu lebih berilmu itu? Aku nggak paham. Coba kamu kasih tahu saya. Saya jujur kalau saya jujur kalau nggak paham gitu loh. Nah mana? Ya kalau bagi saya bang ya, iblis itu tidak berilmu gitu. Karena dia itu menyombongkan diri. Awalnya kan sebelum penciptaan manusia kan, iblis itu kan ya jadi durhaka diusir dari surga itu ya karena tidak mau tunduk kan kepada Adam kan, itu awalnya kan berilmu gitu. Enggak lah bang. Karena tidak mau tunduk kepada Adam kan gitu, seperti itu. Dia lebih memilih karena kesombongannya karena dia merasa diciptakan dari api, sedangkan apa itu dari cahaya ya atau api itu. Makhluk yang Ya sama lah. Emak kamu. Jimen dengan Putra sama nggak? Kalau dari kalimatnya aja kita analisa. Jimen sama Putra sama nggak? Kami sama-sama manusia, pola pikirnya aja yang berbeda. Oke, najis itu pelarangan, haram itu pelarangan, sama-sama pelarangan. Ayo. Yang saya bilang makna sesungguhnya. Makna najis dan sesungguhnya dengan makna haram apa bedanya? Nggak tahu bang. Nah, itulah kamu. Satu, Anda tidak baca di atasnya itu ada perikop atau judul. Judul yang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Iya itu Ada kan. di dengar dulu. Ada namanya perintah Allah dan ada namanya adat istiadat Yahudi. Saya tanya,
Di apa pelarangan makan babi di Imamat 11 nomor 7, Ulangan 14 nomor 8, Yesaya 66 nomor 17, ya. Itu perintah Bapa di surga, Allah, atau adat istiadat? Begini Bang, mana dulu? Itu kan kepentok. Langsung begini. Langsung begini. Atau kita makan B2, mana yang lebih najis? Saya tidak pakai analogi Anda. Yang saya tanya, yang saya bacakan ini ya, Imamat 11 nomor 7, Ulangan 14 nomor 8, Yesaya 66 nomor 17, itu adalah semua yang berkata Bapa di surga atau Allah. Pertanyaannya, perkataan Allah itu perintah Allah atau perintah orang lain? Perintah Allah Bapa. Oke, perintah Allah. Berarti ada dua di sini di Matius 15, perintah Allah dan adat istiadat. Nah, kata Yesus, kemudian datanglah bukan kata Yesus, ayat satunya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak mencuci tangan atau membasuh tangan sebelum makan, karena itu adat istiadat." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ditanya Yesus, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah?" Saya tanya sama Bapak Putra, perintah Allah tadi di Yesaya Imamat itu perintah Allah atau bukan? Iya, tapi setelah berarti perintah Allah harus dijalankan kan Pak? Enggak, jawab dulu. Berarti perintah Allah harus dijalankan, tidak boleh dilanggar kan Pak? Iya, itu jangan. Itu berarti perintah Allah harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Imamat pelarangan babi, perintah Allah. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Iya, dengarkan dulu, makanya dengarkan, ya. Jadi kita ambil poinnya bahwa perintah Allah itu harus dilaksanakan, tidak bisa dilanggar. Saya sambung. "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" kata Yesus. "Sebab Allah berfirman, hormati ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, ya, barang si berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Dengan demikian firman Allah menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri. Ya, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Apa perintah manusia tadi? Adalah adat istiadat. Perintah Allah tadi, perintah Tuhan tadi melarang makan babi. Jawab Yesus. Nah, jawab Yesus, dengar dan camkan. Bukan masih belum dapat memahaminya. Dengar dulu saudara. Tahukah kamu bahwa segala Dengar sesuatu dulu, yang masuk dengar dulu Pak Putra. Putra, Dinda, ini saya Dinda. Kanda, dengarkan. Ini saya. Dan Anda dengarkan dulu. Orang. Dengar dulu, pelan-pelan. Saya mau ke sana. Saya mau baca ini. Ya, saya mau baca. Ya. Lalu dengar dan lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Menajiskan, bukan haram, Pak. Perintah Bapak tadi haram. Ini soal najis. Orang melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang, Pak. Ini berbicara tentang najis, bukan haram. Kalau najis, Pak, contoh, itu soal kebersihan, kotor tidak kotornya. Contoh, makanan Bapak jatuh di dalam kotoran hewan. Bapak cuci, contohnya apel. Ya. Kalau Bapak cuci apakah bisa dimakan? Bisa, karena najisnya kotorannya itu sudah bersih. Sebab najis itu berbicara tentang kotor. Kalau di dalam Bible kotor, Pak.
Buktinya apa? Kenapa murid-murid makan? Itu yang disangka para orang Farisi. Makan tidak mengikuti adat istiadat. Apa adat istiadatnya? Itu harus mencuci tangan sebelum makan. Tetapi mereka makan dalam keadaan, murid-murid itu makan dalam keadaan tidak mencuci tangan atau tangan kotor, Pak. Begitu, saudara. Jadi haram. Iya, kan menajiskan, Pak. Sudah dijawab, Pak. Menajiskan. Kamu masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jeder. Apaan sih, Pak? Bapak sakit atau gimana sih? Soal makanan itu lah karuan. Iya, saya tanya dulu, Pak. Yang Bapak tahu apa arti najis? Apalah? Najis ini berbicara apa gitu? Makna poinnya, substansinya. Ayo, Pak. Najis itu apa? Bapak kan tidak tahu. Bapak ngasal ngomong. Makanya saya tanya, apa itu najis, Pak? Najis itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Iya. Nah, itu kan. Ini yang tidak apa. Bapak tidak tahu najis, tetapi seolah-olah data yang Bapak baca tadi tentang Yesus menajiskan, Anda seolah-olah tahu, tapi definisi najis kau tidak tahu. Iya, najis itu kan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, kan? Aduh. Suatu perintah yang tidak boleh dilakukan. Oke, saya ikuti ya, Pak. Saya ikuti. Haram apa? Maksud haram? Nggak tahu aku haram itu. Kenapa Anda bilang itu tidak diharamkan? Jadinya ujung-ujungnya babi. Dari mana itu asal katanya? Ya makanya semua bahasa Bible Anda itu, kalau Anda bingung kan, kok bisa ada haram? Haram itu kan harusnya di dalam Al-Quran. Ya kan? Di mana haramnya? Ada Bunda Rahma. Yang ada di sini najis. Yang ada di sini najis. Assalamualaikum Bunda Rahma. Ada Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jay. Iya, baru monitor Bunda. Ustaz. Bang Mahadewa. Jadi najis itu kotor. Haram Ya. itu sesuatu yang dilarang dimakan, yang tidak Ya. halal. Beda itu. Beda. Itu tadi berbicara najis. Lanjut, Jeman. Iya. Ya. Jadi begini Pak Putra ya. Saya kuliahin Bapak beberapa menit aja ya, Waalaikumsalam, Pak. Kak Ina. Sebelum Ya. Bapak itu pindah alam, maksudnya alam dari digital menjadi alam nyata ya. Begini ya Pak. Najis itu adalah ya sesuatu. Dengarkan dulu. Kalau Bapak tidak tahu tentang najis dan haram, makanya dengarkan kepada orang yang tahu. Ya, sementara abang Bang Haji, Pak Bos. Terima kasih, Bang saya Haji. jelaskan, Lanjut. abang tidak ini nggak masuk juga, nggak masuk akal. Ya udahlah, jelaskan apa itu haram, apa itu haram. Apa itu haram? Kan udah dibilang tadi sih, bunda ini, bunda siapa ini namanya? Ya iya, makanya aku bilang Anda tidak Ini bahas tahu tentang mengambil. bahas tentang babi Kahi. Iya, iya. Makanya. Oh, boleh aku tanya gini Ahi, kalau pertanyaannya gini, ketika Yesus mengatakan hal itu kan kepada murid-muridnya Pak, ya kan ya? Nah, murid-muridnya sudah aku ini bilang. kan patuh menjalankan hukum Taurat, apakah ada menu babi Pak di situ? Adalah semua. Hah? Yesus makan babi? Kena kan akhirnya dia? Kena kan Ahi? Jadi Yesus makan babi Pak? Ini awang tahu Yesus nggak makan babi. Oh my. Dua. Oh. Memang waktu Yesus makan gitu, Iya. abang tahu gitu. Gimana ini? Kok ada Yesus makan babi? Jadi Yesus makan babi Pak menurut Bapak? Bukan hal soal makanan. Nah, itu kan
Jadi gini nih Pak, biar saya terangkan, saya edukasi Pak. Saya Pak Putra, mending Bapak diam dulu saja nak. Bapak Putra Ya, coba diam Saya dulu Pak ya, edukasi diam dulu ya, biar dikasih tahu sama Jimen dulu ya. Bentar aja Pak ya. Ya kawan-kawan sambil di tap-tap ya dan diposting ulang ya. Terima kasih jazakumullah semuanya. Selamat datang di Komal mantan penyembah makhluk kuburan ya, ada Jimen dan Jai ya, dan kita lagi mengedukasi Pak Putra ini, mana tahu kan dia nanti jadi dia nggak makan pesawat tempur ya. Lanjut. Ya Apa begini pula dia? Bang Putra ya. Ini Bang Putra dengar. Diam dulu Pak Putra. Mengeluarkan kitab terjemahan terbaru. Oke, sekarang Pak, Kamu gini Pak udah ya. punya mengeluarkan belum? Pak, Kalau ya. belum, itu hanya inimu saja, omon-omon saja. Keluarkan dulu apa yang sudah kamu terjemahkan. Pak, Kitab ini Pak, terbaru. Alkitab ini Pak. Ya ini Pak, Bapak tahu ini kitab suci Pak. Ya. Itu Kitab kalau- suci ini Pak, cuma 5 di Indonesia Pak. Oke? Kamu yang bikin kan? Sabar Pak. Kitab suci ini ya, kalau Bapak mau tahu Gini aja loh Pak. Oh maaf, kalau memang kamu ya punya legal standing ya, buka aja open cam. Saya tanggung. Apa sih? Kau yang open cam? Ya biarin aja Bang Erik. Loh, kau Saya enggak. mengaku punya legal standing. Pak, Bapak open cam aja. Ngapain suruh saya? Ya, Sekarang saya tanggung jawab siapa yang melaporkan. Bapak bertanggung jawab, Bapak saya jangan kenal Saya Bapak. mau Sudah Jangan Bapak di-mute Bang Greg. bohong. Kau Ya Bapak bohong. open cam. Dia katanya mau tanggung jawab, suruh dia buka open cam dulu. Suruh open cam Iya, dulu. coba open cam kau enggak ada. Ya udah open cam Bang. Open cam Bang, Bang Erik. Kalau Open memang cam. betul-betul kau, Bang Erik open cam. Bang Erik open cam. kau yang Greg, mengaku. jangan open. Aduh, Jangan kau yang mute, Bang Greg. mengaku. Kalian yang debat. Coba open cam. Kau ngaku kan punya legal standing Pak, buat jadi Alkitab. gini, Pak, ya. Saya Coba punya open legal cam. Bentar. Oke, open cam kau. Nggak ada yang melaporkan, nggak ada. Saya tanggung jawab. Nggak, bentar sabar ya. Tenang dulu. Saya permalukan kau. Banyak kali kau pembohong. Jangan pakai ayat-ayat pembohong. Berarti salah dong Bible Bapak. Bapak sendiri yang bilang salah. Gimana sih Bapak? Bapak bilang dusta dong punya yang lain. Ini sebelum Bukan masalah itu. Kau ngaku tadi apa? Jangan tantrum Pak. Jadi gini. Jadi jangan tantrum. Kau tadi ngaku apa? Apa? Nah gini Pak. Gitu Ya. loh. Nah, stop dulu ya. Saya bisa boleh bicara. Kau punya legal standing buat Alkitab. Tunjukkan mukamu. Coba. Nggak ada yang melaporkan. Saya tanggung jawab. Pak, boleh saya bicara sedikit Pak ya? Banyak bohong kau. Dasar Setelah pembohong. ini saya tunjukkan Bapak bisa nggak tunjukkan Bapak legal standingnya apa? Bapak legal standingnya menanyakan saya apa? Bapak punya otoritas. Loh, kau yang ngaku tadi. Udah. Kelas. Kau ngaku udah gimana? Nggak usah Nah, kau bawa udah kabur. ayat-ayat boleh berbohong. Ini cara-cara Kristen. Ayat-ayat boleh berbohong, jangan bawa ke sini. Bentar dulu. Host mute dulu aja dia. Ya, ini cara-cara mau udah saling melindungi Kristen-Kristen pembohong semua. Ya, saya kasih tahu. Erik, saya kasih tahu kau Erik, kalau kau bisa jelaskan saya kejadian 33 ayat 20, kenapa LAI menuliskan dalam bahasa Ibrani, tidak menggunakan kata Allah? Kau jelaskan sama saya. Oke, yang saya permasalahkan kau ngaku loh. Iya, kau jelaskan dulu baru nanti kita bicara. Kau ngaku pembohong, kau ngaku kau tadi. Ya, itu yang saya permasalahkan. Saya nggak ikut campur debat. Saya membuktikan kau adalah pembohong gitu loh. Di mana kamu? Di mana? Urusan debat kalian. Gini ya? Ngaku. Kau bawa ayat-ayat boleh berbohong. Setelah ini saya tunjukin. Nah, setelah ini habis itu Bapak saya jawab legal standing Bapak apa ya? Supaya kita enak dengar ini. Teman-teman dengar ya. Kita lihat ya. Nih saya tunjukin. Habis ini Bapak jangan banyak alasan, Pak. Ya? Saya tidak ada mengaku saya ya. Ada Enggak gini Pak Erik, gini. Sama-sama open cam aja sama-sama open cam. Pak, Bapak tahu ini siapa, Pak? Bapak tahu ini siapa, Pak? Nih, berteman dengan saya, Pak. Siapa ini, Pak? Bapak tahu nggak ini siapa namanya? Bapak tahu nggak siapa? Sampai siapa? Bukan masalah itu, tunjukkan kau konsisten gitu loh. Gak ada yang melanggar kau. Tidak ada yang melanggar hukum kau, tunjukkan. Pak, iya nanti Pak, nanti saya mau teleponkan Pak. Tunjukkan mukamu. Kau nggak ada melanggar hukum di sini. Cacar orang itu. Dasar nggak berpendidikan.
Kau Justru bukan orang berpendidikan. Bapak terlihat kayak ini Pak, orang yang tidak ada. Berpendidikan kau. Saya Assalamualaikum, tahu Bang kau Ardi. bukan orang berpendidikan kau. Apa sih Bapak ngomel-ngomel apa? Kemasukan roh apa Bapak? Hah? Bapak kemasukan roh apa? Yang saya permasalahkan tadi apa? Bapak tadi ngaku apa? Itu yang saya tuntut. Ngaku apa Pak? Tidak. Bapak tadi dengar ngaku apa? Kau punya otoritas, ya? Ya, saya punya Sudah otoritas. punya legal standing. Ya, saya punya Membuat legal Alkitab. standing. Coba Nah, buka. bukan coba, kamera. sabar. Gini. Open cam kau. Open cam biar kami kenal gitu loh. Kau nggak ada. Bentar Pak ya. Ya diam dulu, jangan kejang-kejang dulu, sabar. Saya bukan. Kau bukan melanggar hukum di sini. Coba buka kamera. Coba boleh bicara saya sebentar ya. Baru nanti Bapak bicara terserah di setengah jam, di Bapak 1 jam bicara. Gini Pak ya. Saya ya boleh menunjukkan legal standing saya. Ya, tapi untuk siapa otoritas Anda menanyakan itu Pak? Saya berteman dengan Paskalis Pak. Paskalis Bapak tahu siapa? Mungkin Bapak tidak tahu siapa Paskalis. Saya Bapak juga lihat berteman YouTube, dengan saya juga berteman dengan Profesor Siapa? Elias Stabil, ya. Saya berteman juga dengan dia, Profesor. Saya hubungi Paskalis. Saya hubungi sekarang Paskalis. Bapak siapa? Nggak usah banyak bacot kau. Kalau masalah Profesor, banyak kenalan saya, teman saya. Oke, anggaplah. Banyak kali bacotmu. Sekarang begini. Sekarang anggaplah Chris Lee ini orang yang paling bodoh dan yang berbohong tadi Pak. Sekarang Bapak saya minta tolong Pak Erik, saya bicara baik-baik sebagai orang Kristen. Bapak jelasin dong Kejadian 33 ayat 20 kenapa berbeda dari TB1 dengan TB2. Oh kabur dia. Bapak minimal ya. Pak ya. Parah dikik itu. Enggak ada yang itu enggak ada nge-kick, orang enggak yang ada. paling cinta dengan Kristen itu, Om Erik. Tidak ada yang lebih cinta dari Kristen daripada Om Erik. Oh, berarti kau tidak ya? Menjaga tidak, kalau gitu. awal domba-domba. Assalamualaikum Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Berarti Bob enggak, cuman si Erik aja yang paling cinta gitu ya? Enggak ada yang turunkan. Suara saya kedengeran. Diturunkan katanya. Kecil sekali Bang. Kecil Bang Ardi. Bang Ardi kayak gak makan aja sekarang ini. Suara kecil sekali. Oke, lanjut dulu Bang MJ ya, mau surat dulu. Jadi gini ya, Ada saya sama Bang Ardi kan di atas. Sardian, gimana? Saya sama Ardian untuk lalu ya di roomnya Nathan itu 2 jam saya diskusi santai pakai data. Gak ada gontok-gontokan tuh modelan Kristen. Sardian ini Tadi itu bukan Kristen tadi tuh. Ya. Sardian itu gitu Bang, dibawa typing kemana-mana itu typing aja dibawa, nggak berani naik diskusi. Saya Pak akan menunjukkan legal standing saya Pak sama orang yang punya kualitas Pak. Kalau modelan Bapak siapa saya nggak kenal kayak tadi tuh. Ya, Bapak mau tanya saya, kalau Bapak bilang profesor ini Bapak punya teman, ya urusan Bapak. Yang penting Bapak bisa bilang, oh ya itu teman Bapak. Ya tunjukin dong kayak tadi saya diskusi sama Pak Skalis di WA, ya sama Anwar Chen juga. Mungkin Bapak nggak kenal siapa Pak Skalis. Ya, Ibu Margaret yang di dalam LAI, Bapak tahu nggak? Nggak tahu Salemba di mana. Ya, jadi Pak Erik, ya kalau Bapak nggak tahu secara tekstual, mending diem deh, gue bilang. Ya, Bapak mau bilang susah apa semua Pak. Kalau begitu ada namanya terjemahan TNT, ada terjemahan namanya KJV, ada terjemahan ini, terjemahan itu salah semua, sesat. Yang penting benar itu LAI. Begitu dibawakan bahasa Ibrani, plonga-plongo, nggak bisa jawab. Itu saya baru bicara tentang yang biasa-biasa. Kalau saya mau bicara ekstrim, Bapak bilang kata Yesus itu salah, Pak. Mau lebih ekstrim, saya bisa bikin jadi ekstrim, Pak. Yesus itu salah, pengucapan kata Yesus. Begini Chris, orang
dibenarkan itu karena iman, bukan karena perbuatan. Iman Meskipun berdasarkan Anda apa yang tidak pandai dalam membaca Bible, tapi tanpa iman, Anda itu tidak bisa dikatakan benar. Meskipun Anda bodoh, tapi Anda beriman, itulah kebenaran. Kenapa kau ganti-ganti lagi akunmu? Ha? Dulu kau pakai Tuan A, sekarang kau pakai Bob Chen. Kau nggak tahu aku. Saya Christian Prince yang diskusi sama kau waktu lalu tentang itu teori Big Bang. Sampai ini hari kan belum terjawab pertanyaan saya tentang teori Big Bang. Gak usah teori-teori. Orang memakai teori apapun, jika tanpa iman, TikTok itu ini tidak semua sudah rata-rata dibenarkan. diskusi sama saya, ya. Jadi gini, semua rata-rata di TikTok ini udah diskusi sama saya, termasuk Kristen-Kristennya. Ya. Nah sekarang gini, di Keluaran 20 ayat 3 dengan Keluaran 23 ayat 13, patokan awal dulu. Sejak kapan Tuhan nama Tuhan ada? Sejak kapan nama Tuhan ada? Ada bisa jawab? Yes, di dalam Roma. Sejak kapan nama Tuhan ada? Yang ada itu tandanya adanya Tuhan. Sejak kapan nama Tuhan ada? Pertanyaan saya itu bukan setiap orang yang memanggil-manggil nama Tuhan, bukan. Saya tanya, sejak kapan nama Tuhan ada? Sejak Tuhan memperkenalkan Logos. Memperkenalkan Logos. Apa Logos di dalam pemahaman filsafat? Logos adalah pikiran. Logos salah. Sejak kapan? Pada saat pemahaman dari filsafat yang digunakan Aristoteles dan Plato, nih Pak ya. Ini saya kasih lihat ini ilmu filsafat nih. Belum ke situ nanti dikit lagi. Dia mengatakan bahwa logos adalah pengatur dari kosmos dunia. Nah sekarang jika pengatur kosmos tanpa pikiran, bagaimana bisa mengatur kosmos tanpa pikiran? Tapi sayangnya saya tidak Chris, semua kejadian atau penciptaan itu dimulai dari pikiran. Kalau Tuhan tidak berpikir, maka tidak akan jadi keteraturan ciptaan. Ya sudah. Makanya tidak berbicara pada mulanya adalah logos, yaitu pikirannya Tuhan. Saya lagi tadi bukan tanya logos. Yang saya tanya sejak kapan ada nama Tuhan? Ya sejak pikirannya itu ada. Di mana ayatnya itu menciptakan nama? Anda ini bodoh sekali. Di mana? Tunjukin datanya sama saya. Ya sudah jelas itu. Oke, kamu dari mau bicara Platonis sampai tentang Aristoteles menyatakan yang pertama itu adalah pikiran. Iya, ya sudah pikiran. Plato menyatakan yang pertama adalah dunia ide. Oke. Nah sekarang kamu bicara. Nah sekarang ini kamu bacain saya dong ini. Nih, kamu bacain saya dong tentang dia ini. Besar ini kelihatan. Besarin lebih besar katanya supaya lebih enak. Bacain saya dong itu. Nanti habis itu terjemahin satu kata per kata. Mau sosokan pakai logos. Ayo kita baca dulu. Nah, baca nih sekali. Aduh, udahlah. Mau apa sih? Kenapa Anda menyalahkan saya? Anda mau membenarkan diri Anda kan? Ini bacaan saya yang benar. Apa yang mana? Perkataan saya yang benar. Pelan-pelan. Nih, ini ya saya satu-satu. Ini apa nih? Ini? Ya. Makanya saya nggak tahu kalau nggak tahu apa-apa. Nih ya. Kacau. Ini ya. Dianggap main-main loh bang. Iya, kitab suci dia kiraan. Ini orang ini. Iya, biarin aja. Di sini ya saya kasih tahu ya satu hal ya. Di sini NRK and hologos, kai hologos and proston theon. Bentar. Siapa yang memvalidasi Anda itu benar? Ya, bentar dulu. Ayo. Ya, siapa nanti. yang
mengatakan Anda benar bicara begitu? Bentar dulu, bentar. Siapa? Kan nggak ada. Siapa tahu Anda membohongi saya. Aduh, ini Ayo. Ya, terserah. Harus ada yang membenarkan di sini. Kalau itu emang pembacaan yang benar. Jangan-jangan Anda membodohi saya. Ya, jadi ini ya, di sini ya, supaya saya sebenarnya menjelaskan untuk teman-teman supaya teman-teman paham di bawah ya. Jadi ini ada frasa tertukar di sini ya, frasanya tertukar di mana dalam terjemahan bahasa Indonesia coba ya, NRK en hologos, ya, pada mulanya adalah sang firman, kai hologos en prostonteon, dan sang firman itu adalah bersama dengan Tuhan. Kai theos. Nah, di sini ini frasa ini salah. Kai theos and hologos. Kan logos itu, bukan firman. Ya, apa Di artinya mana Anda kai theos ini? Ya, bentar. Logos. Bukan, Ada. kai theos and hologos ini apa? Katanya apa? logos. Bukan, kai theos and hologos itu apa? Nah, kan logos itu. Nah, bentar dulu ya. Di dalam Bible Indonesia dikatakan ini, firman itu adalah A, atau dikatakan bahwa Tuhan, ya. Tapi sayangnya frasa ini adalah di mana adalah Tuhan yang adalah sang firman. Tuhan itu logos. Aduh, gimana ini? Katanya kan logos menurut bacaannya. Gimana sih Anda ini? Kalau yang pertama itu logos artinya pikiran, akal. Ya itu benar. Semua tercipta pada mulanya karena pikiran, akal yang main. Kita bikin susu murni melalui pikiran. Bukan otodidak bodoh. Jadi udah jadi Tritunggal Premium udah. Iya, kita sekolah kan harus Udah menggunakan jadi, pikiran. Bukan Bob, udah jadi Tritunggal Premium. Logos. Udah jadi Tritunggal Premium belum? Atau Platinum? Titanium. Saya kau ya. Kau udah kau ini udah jaga kambing belum? Bob, kawin. Kau nggak tahu kan aku kan? Bob, kau nggak tahu kan aku kan? Lupa ingat kan? Ingat nggak titanium platinum? Platinum. Iya, titanium. Kalau titanium itu denomnya luka, my love. Kenapa ada tawa? Mana Bob, mana akunmu yang lama? Kenapa kau ganti jadi ini? Ya, sudah keblokir. Itu Mbak, orang-orang itu. Pantasan, sudah gunting rambut belum atau masih panjang rambutmu? Sudah aku potong lah, biar tidak sama dengan Tuhanku. Apa ada tertawa? Ngomong dulu Bob. Begini, orang yang, gimana? Anda harus belajar kepada Mailot Luka karena dia adalah satu-satunya Kristen yang berhasil menemukan Ibu Ilahi. Kemana kau, Chris? Aku pikir kau lawan yang pantas bagiku. Gua juga mau jadi platinum udah dikit lagi. Anda perlu belajar tentang alkemis, Chris, bahwa Ibu Ilahi kita itu terjatuh pada kaki, yaitu membawa langkah-langkah kaki kita kemana saja. Karena terjatuh di bawah. Itu Ibu Ilahi kita. Dipanggil Om Jack, Bob. Apa sih kau? Ngomong gak jelas.
Gini ya, jika Anda menginginkan sebuah kebenaran, Aku cuma minta tolong aja sama host, carikan yang lebih berkualitas dong diskusinya. ya tidak maulah hostnya itu orang Nggak beriman. ada bang. Nggak ada bang. Anda hanya Tinggal Bobby aja yang nekat. pembenaran bukan iman. Sementara dalam Roma dikatakan kebenaran itu adalah iman, bukan perbuatan Anda. Jika Anda ingin mencerdaskan semua Kristen, itu tidak dibenarkan. Karena jika Anda ingin membangkitkan keyakinan iman, maka itulah yang benar. Bang Chris. Sadarlah bahwa Paulus itu adalah orang yang benar-benar sakti di antara tersakti. Dia mampu membuat tatanan dunia hingga mencapai 2025 tahun. Dan dunia masih tetap ada berkat Sang Paulus, Rasul yang diperintahkan oleh Yesus Kristus memberitakan ayolah Chris, sampai kapan kau akan begini? Tidak akan bisa berubah itu, kecuali kau mempunyai kedudukan yang tinggi, mengganti para pendeta-pendeta. Tapi jika kau hanya anak cecungu, bukan anak sulung, maka kau tidak akan bisa merubah apapun. Kau harus bisa menjadi anak sulung dulu jika ingin merubah otak-otak. Saya ada pertanyaan satu, Bob. Mau nggak jawab lu? Bob, ada satu pertanyaanku gini, Bob. Seberapa besar engkau percaya akan Tuhanmu? Bob, jawab, Bob. Seberapa besar kau percaya sama Tuhanmu? Seberapa besar aku percaya pada Tuhanku? Sekarang 70%. 70% ya? Nah, kau panggil Tuhanmu, kasih pindahkan HP-mu itu dari depanmu. Gak jelas. Hah? Gak jelas gimana? Jelas Anda dong. ngomong gak jelas. Kenapa berubah lagi suaramu jadinya? Kayak yang apa? Gerok. Omonganmu gak jelas. Gak dengar saya. Sekarang kau panggil Tuhanmu. Kan kau percaya cuma 70%. Iya, kan saya percaya 70%, yang 30% itu Makanya saya masih bilang kau panggil yang 70%. belum. Enggak, kau panggil. Ya, kalau saya 100%, saya akan menghadirkan Tuhanku. Makanya aku bicara 70%. Karena saya masih takut mati. Karena saya masih takut akan hari esok. Karena saya masih takut di penjara. Karena saya Ada pertanyaan, takut gak punya duit. pertanyaan, Bob. Ada pertanyaan gini, Bob. Satu pertanyaan gini. Masa depan itu yang mana? Masa lampau itu yang mana? Ini filsafat. Saya akan jawab. Ada dua pendapat bahwa waktu itu berjalan ke depan. Ada yang menyatakan waktu itu tetap. Sebenarnya waktu itu tetap. Ada yang menyatakan waktu itu berjalan ke depan. Saya kasih kau ilmu satu. Masa depan itu adalah saat 1 detik ke depan ini
kita berbicara ini adalah masa depan. Masa lalu adalah barusan saya meninggalkan tadi, kata-kata saya itu adalah masa lampau. Itu dikatakan masa depan. Anda kurang bahwa masih kurang, masih kurang. Ada. menyatakan bahwa waktu itu sebenarnya tidak ada waktu itu. Betul. Anda harus belajar. Ya kita gini Bob, kita bahas apa filsafat bagusnya? masa. Nah, nih. Oh ya, bagus jadi Wisrong, ya. Ya itu, Anda harus belajar itu. Mencari kitab suci ke timur, ke barat. Filsafat tentang masa dan waktu. Apakah waktu itu ada? Kan begini Bob, begini. Kita gini. Kosong adalah hampa. Hampa adalah kosong. Itu maksudnya gimana Bob? Ya, Anda bisa cari. Sebenarnya semua nilai baik, nilai itu apa yang dinilai? Kan hasilnya adalah nihilisme. Enggak, saya lagi nggak bicara nilai. Iya, kalau bicara dengan nihilisme, bahwa semua nilai-nilai di dunia ini, nah, saya lagi nggak bicara nilai. Bernilai nihil, kosong. Salah. Kalau nihil kosong berarti angka. Ada angka yang Anda sebut di situ. Iya, makanya nilainya kosong. Kosong itu berarti bisa diisi angka, ada atau nilai. dikurangi. Kosong pun itu dikatakan nilai. Iya. Nah gini, yang saya tanyakan tadi ini. Kosong adalah hampa. Hampa adalah kosong. Kosong adalah berisi. Berisi adalah kosong. Salah. Iya nih, nggak seru nih, nggak ada. Ya, Anda ngomong salah. Siapa yang pernah membenarkan Anda? Oh, saya nggak lagi membenarkan. Saya lagi. Nah, makanya kalau Anda belum ada yang membenarkan, apakah Anda bisa dianggap benar? Saya nggak bilang saya benar dari tadi. Oh, Anda nggak benar. Lalu saya lagi nggak ngapain bilang Anda saya ngomong kalau Anda nggak benar? Nah, saya berhak ngomong itu adalah namanya demokrasi. Iya, siapa yang membenarkan omongan Anda? Kan nggak ada. Tingkat lagi diskusi, nggak ada, nggak apa. Nah, iya, makanya Anda harus jadi sulung dulu agar Apa? banyak Jadi apa? orang yang membenarkan Anda. Jadi apa? Jadi sulung. Apa itu? Ya, sulung itu anak yang pertama yang akan mendapat warisan lebih banyak dan akan mendapatkan dukungan lebih banyak dan akan menjadi putra mahkota yang diakui oleh seluruh rakyat. Nih Bob, ini Bob. Nah, tadi kan Bob bilang kan sulung. Yang bilang sulung siapa? Ya, di dalam kitab kan disuruh menjadi sulung. Nah, saya bilang tadi sulung, saya bilang sebenarnya agak sulung itu. Gini. Karena Bukan. Coba dengerin bahasa dia itu licik atau cerdas ya. Menipu Esau. Esau itu yang sulung. Kenapa Esau jadi gak sulung? Ya karena ditipu oleh Yakub. Ya, gini loh. Karena logos. Bukan. Pikiran Yakub ya cerdas. Bob, ini loh Bob. Tadi kan Bob bilang ngomong sulung. Yang ngomong siapa? Bahasa Indonesia nih, bagus ini gue pakai bicara bahasa sulung Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu sulung. Enggak, yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Nah, kamu tanya di dalam lagi, Bible, waduh, di dalam yang Bible, salah. Nah ini gue bisa bilang salah. Yang tadi itu, yang bilang sulung itu Bob Chen gitu. Iya, kita disuruh sulung, makanya Yang suruh ngomong siapa? sulung dulu. Yang suruh ngomong siapa? Saya melalui. Oh salah lagi. Yang ada pertanyaan siapa dan yang suruh ngomong siapa? Yang membenarkan Anda siapa? Loh, kok bilang saya salah? Loh, enggak. Anda itu ngomong siapa yang suruh? Anda yang membenarkan Anda itu siapa? Kan gak ada. Saya lagi nggak bilang benar. Saya kan dari ya makanya Anda salah. Jangan ngomong kalau salah. Kan Anda ngomong gak benar. Anda siapa bilang saya salah? Karena gak ada yang membenarkan Anda. Loh, yang membenarkan Anda siapa? Ya diri saya. Salah. Loh,
Jadi saya yang membenarkan saya. Salah. 2 saksi sudah cukup. Salah. Tuhan dan saya. Itu salah. Buktinya Tuhan tidak. Siapa yang ngomong? Kamu salah, kan gak ada suara begitu. Enggak, Pasti Tuhan mendukung suara saya. Siapa yang ngomong? 2 saksi sudah cukup, saya dan Tuhan. Enggak, siapa yang ngomong? Ya saya ngomong. Siapa yang suruh saksinya ngomong? Tuhan. Enggak, kan kamu bilang saya yang ngomong. Yang suruh ngomong siapa? Saya ngomong atas diri saya. Enggak, siapa yang suruh ngomong? Enggak, Bob. Kamu ngerti bahasa Indonesia? Siapa yang suruh ngomong? Ada ngomong apa sih kamu? Loh, saya tanya siapa yang suruh ngomong? Saya punya hak untuk bicara sebelum mikrofon saya dimute oleh host. Bukan, dari tadi bahasa Indonesia. Kalau Evan itu di mikrofonnya dimute, berarti dia nggak berhak bicara. Gini loh, siapa yang suruh kamu ngomong? Orang ini gimana sih? Enggak, siapa yang suruh Bob ngomong? Karena saya tidak, mikrofon saya tidak dimute, maka saya dibebaskan untuk bicara. Aduh, gimana sih kamu ini? Gini Bob. Saya bukan bilang kamu yang ngomong. Siapa yang suruh kamu ngomong? Hah? Yang suruh kamu ngomong? Ya secara mic itu nggak dimute, berarti dia diizinkan bicara. Bukan, kalau secara berarti ada. Ya siapa yang suruh kamu ngomong? Ya hostnya lah. Nggak ada tuh, hostnya diam tuh dari tadi. Berarti dia sedang menyimak saya karena saya bicara. Dia menyimak dengan hikmat. Beda nyimak dengan. Dia menyimak dengan hikmat pembicaraan saya. Ada dulu yang suruh Bob ngomong siapa? Bahasa Indonesia loh ini. Kalau nggak ngerti dari situ aja bahaya loh. Yang suruh kita kembali saja. Bukan. Jadi yang suruh Bob ngomong siapa? Yang dibenarkan itu iman. Saya lagi bilang dibenarkan. Siapa yang ngomong dibenarkan? Bukan. Siapa yang suruh Bob ngomong? Ya karena saya dibenarkan dalam kamu. iman, Saya nggak tanya kamu bilang karena kamu. Bukan, saya nggak tanya kamu karena kamu. Tapi siapa yang suruh kamu ya ngomong? itu patokannya kebenaran. Bukan, nggak ada yang bilang jika benar. Anda memakai patokan kebenaran yang lain, tadi kan sudah bilang Anda sudah keluar dari Bible. Salah lagi. Kan tadi kan Bob Chen sudah bilang saya salah. Nggak ada yang benar. Jadi sekarang siapa yang suruh kamu ngomong? Siapa yang bilang saya salah? Anda yang bilang. Nggak ada yang bilang kamu salah. Kan gak ada yang bilang saya salah. Nah, siapa yang bilang? Kan gak ada. Berarti saya benar. Loh, siapa yang suruh ngomong? Kan gak ada yang nyuruh saya. Siapa yang suruh ngomong? Siapa yang suruh ngomong? Yang saya disuruh ngomong. Siapa yang suruh ngomong? Dari tadi itu yang saya tanya. Kan lo. Siapa yang suruh ngomong? Jawab. Lo. Lah, lo. Apa lo? Enggak, siapa yang suruh ngomong? Saya ngomong. Enggak, bukan, saya lagi nggak bilang kamu. Saya tanya, siapa yang suruh kamu? Siapa? Dalam jam ini. Bukan, saya lagi nggak bicara jam dinding. Saya tanya siapa yang suruh kamu ngomong? Dalam detik ini saya bicara. Kalau detik yang bicara nggak bisa. Ya itu atas kehendaknya kan. Saya bicara begini atas kehendaknya bukan. Bukan, berarti siapa yang suruh? Oh, berarti saya berkehendak sendiri atas bicaraan ini. Salah, suka-suka saya. Siapa yang menyalahkan? Loh, suka-suka saya. Sekarang saya tanya siapa yang suruh? Anda tidak bisa. Yang berhak menghakimi adalah orang-orang yang tidak pernah berdosa. Kita lagi nggak di pengadilan. Siapa yang suruh ngomong? Gimana sih Anda? Loh, siapa yang suruh ngomong? Kita lagi pengadilan. Kita lagi umat kan dan hamba. Enggak, kita lagi. Bukan, gini loh Bang Bob, kita kan kamu bilang tadi itu harus 2 saksi. Setiap detik, setiap menit kita, status kita tetap hamba gitu. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Gini Bob, siapa yang suruh kamu ngomong? Saya tidak
boleh bicara agama dalam detik ini, nggak bisa. Bukan, nggak ada yang Kita bicara tetap agama. tertutup. Bob, gini loh, dengerin saya. Inilah yang dinamakan iman. Nggak, gini, Bob. Siapa yang suruh kamu ngomong? Jawab dulu. Siapa yang suruh kamu ngomong? Saya ngomong. Kamu jawab dari Ya. tadi, kamu nggak jawab loh. Kamu muter-muter. Siapa yang Ya, suruh atas kamu ngomong? kehendaknya. Nggak ada, Ya, saya nggak bilang bicara atas kehendaknya. Saya nggak kehendaknya. tanya kehendaknya. Siapa yang suruh kamu ngomong? Iya, atas kehendaknya saya ngomong. Siapa yang suruh kamu ngomong? Atas kehendaknya. Saya nggak tanya kehendaknya. Saya tanya siapa yang suruh kamu Iya, ngomong? saya bicara atas kehendaknya. Saya nggak tanya kehendaknya. Siapa yang suruh kamu ngomong? Iya, makanya saya orang beriman. Saya bicara Saya atas nggak tanya kehendaknya. cuman Anda kan kamu. tidak beriman, makanya Saya nggak- Anda mau terserah perlu deh. peraturan yang Gini, baku, yang akademis. Nah, gini. Saya Ya itulah bedanya antara saya dan Anda. Anda adalah orang akademis yang gini. selalu menaati peraturan akademis, sementara Bob. saya orang yang beriman. Bukan, Bob. Siapa yang suruh kamu ngomong? Dan ketuhanan itulah iman yang dibenarkan, bukan perbuatan Bob, yang suruh kamu ngomong itu siapa? Coba jawab dulu. Kamu bicara, terserah deh. Nanti kamu habis ini kalau kamu sudah bisa jawab saya ikutin ajaran kamu, saya ikutin apa yang kamu omongkan dari pagi sampai malam. Saya tanya, siapa yang suruh kamu ngomong? Saya nggak mau punya murid Anda. Siapa yang suruh kamu ngomong? Saya tanya. Ya makanya saya tidak akan jawab karena saya tidak mau Siapa yang punya suruh murid kamu seperti ngomong? Anda. Gini, supaya saya paham siapa yang suruh kamu ngomong. Ya makanya kalau saya jawab Siapa benar, yang maka suruh Anda kamu akan mengikuti ngomong? saya kan. Gini. Saya lo tidak mau diikuti Anda gitu. Enggak, gini. Makanya saya nggak mau jawab yang benar. Loh, bukan, gini loh. Supaya Iya, Anda kan tadi bilang begitu. Masa berubah saya lagi lagi? nggak bicara benar, nggak ada bicara salah. Yang saya tanya, siapa yang suruh kamu ngomong? Iya, makanya gak saya jawab. Bukan Kalau saya makanya. jawab, Anda akan ikutin saya. Aku bukan. gak mau diikutin Anda. Bukan nggak paham gini loh, bro. Nah, iya, makanya gak saya jawab. Karena Anda Nah, kalau gini saya ya, jawab, Anda akan aku ikut jelasin. saya. Ini sebelum saya turun, saya jelasin apa maksud dari pertanyaan saya. Gini ya, kata siapa yang suruh kamu ngomong, Bob, itu seharusnya kamu jawab dengan namanya. Nih, Bang Gregorius yang menyuruh saya ngomong. Itu kata siapa menunjukkan siapa subjeknya. Dari bahasa Indonesia saja kamu nggak ngerti. Bagaimana kamu bicara aku sholat dulu ya. filsafat sama saya? Ya, Oke. itu kan perbuatan Ya, host ya. akademis. Sayang kita turun ya. Nanti kita lanjut lagi ya, host ya, Bang Jun ya. Kamu oke, aja Bang dengan Chris, kata-kata seperti itu saja sudah terjebak sendiri. Ya, bingung sendiri mau Iman jawab itu kemana. dibenarkan, sementara perbuatan akademis Oke, tidak thank you ya, host ya. dibenarkan. Bang Jun ya, nanti kita lanjut lagi ya. Ya, saya makan dulu. Lanjut. Saya Ya, turun terima ya. kasih. Saya turun ya karena dia melakukan perbuatan akademis, maka tidak dibenarkan. Enaknya dari jadi orang bodoh itu yang penting iman itu sudah dibenarkan. Nah itu berarti ya enggak. Berarti anda itu cuman modal imannya saja. Ya makanya. Udah kau turun ya Bob ya. Terima kasih Bob. Oke, saya turun. Jangan keselek Mohon buaya. maaf atas segala kerusuhan yang tadi ya pada Pak Kris. Iya, Saya mohon maaf. iya. Oke, lanjut. Silakan kalau ada hotel yang lain, silakan naik. Kalau ada hotel yang lain, silakan naik. Kita cari lagi, bismillah ya. Oten sama Oten berantem. Oh ya teman-teman, kalau mau nonton videonya ya, kalau mau menonton tayangan video ulang, silakan di YouTube kami, insya Allah ada. Ya, di YouTube kami ada video tayangan ulang ya. Kalau tentang video-video kemarin yang debat atau diskusi, silakan dibuka kembali di YouTube kami, insya Allah ada. Tersedia. Terima kasih, barakallahu fikum. Apa YouTube-nya Bang?
timur mualaf atau timur mengaji bang. Timur mengaji, R-nya ada 2. Timur mengaji. Oke. Udah. Baru tahu aku. Iya, kita baru buka bang. Baru dihidupkan kembali YouTube-nya. Udah lama nggak aktif. Oke. Silakan kalau ada Oten yang ingin bergabung, yang ingin diskusi dengan kami tentang, ini udah nih, tentang Oten salah sembah, silakan naik ke atas ya. Jadi kita punya tema, apakah Oten salah sembah? Oten salah sembah. Oke, silakan naik. Masih eksis terus bro, semangat. Ya, Islam selalu eksis bang. Islam selalu eksis, tidak pernah pudar. Walaupun segala rintangan dihadapi. Kusubrak nanti ya host, siap bang. Barakallahu fikum, sehat selalu bang Hedwig. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ipo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luisa Latifa. Kayaknya akhwat deh. Halo Pipo. Halo Bang Pipo, halo. Iya betul, timur mengaji, R-nya ada 2. Atau timur mualaf, ada insyaallah. Nih, kita cari ya. Timur mengaji. Halo Bang Pipo. Ini Bang. Gimana? Oke, bismillah. Oke, ini nih ada nih. Oke. Siap, barakallahu fikum. Halo Bang Pipo. Halo Bang. Vivo sering naik di Komal Islam. Ini Kristen deh ya. Halo Bang Pipo, halo. Ya siap Bang. Betul Bang Sembarang. Betul. Iya dia Kristen. Tapi nggak ada suara ya. Halo Bang Pipo, halo. Pipo Oten Karat. Halo Bang Pipo, halo. Oh, menghujat dia. Ya aku turun dulu deh. Oke, kita lihat Oten lagi. Bismillah. Si Bolang. Siapa nih? Barakallahu fikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten tuh kalau naik Bang, kalau nggak monitor dia turunkan aja Bang. Oke, siap-siap abangku. Ya, pamit ya Bang, itu aja Bang. Ya, terima kasih Bang. Barakallahu fikum, sehat selalu. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Kita lihat lagi nih, ada Oten siapa nih? Muhammad Aziz. Islam kayaknya. Nggak ada yang murtad tuh nggak ada ya. Kayaknya mereka ngetem di mana nggak tahu nih. Kita pengen ketemu yang murtad nih. Biar seru. Halo Bang Muhammad Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang nih ya.
mohon izin menanyakan. Saya kan ini ingin tahu. Kristen itu kan dibikinnya kan Bible. Terus jadi Alkitab bahasa Islam. Itu sebelum Injil dibuat dulu, zaman dulu, sepengetahuan abang itu dulu kan belum ada kertas. Dibuatnya pakai apa gitu kata-katanya? Nggak tahu bang, saya nggak tahu. Oh, harus tanya sama orang Kristen ya? Ya kita yang jemaat awam nggak tahu bang. Saya memang dulu saya ikut Kristen juga, saya Katolik dulu, cuman ya kita nggak tahu. Kalau Islam kan di pelepah-pelepah kurma. Oh, abang belum tahu ya masalah Kristen. Ya mohon maaf bang ya, saya turun dulu ya bang. Ah ini kayaknya Kristen. Ini Kristen ya? Apa Islam? Jelas nama saya Muhammad Aziz. Orang Kristen itu nggak percaya dengan nabinya Muhammad. Iya ya. Tapi suaranya kayak ABH Holo. Karena saya dari Medan, tinggal di Bandung. Ya, oke. Jadi kami orang Medan mungkin suaranya seperti orang Batak mungkin gitu. Oke, siap bang, ya. Oke, terima kasih bang ya. Yo. Ya, oke. Siap bang, lanjut bang. Yo. Turunkan aja bang, saya bang. Ya, siap. Oke, silakan. Oten punah. Oten sisa 0,01%. Jadi maklumin teman-teman ya. Kemudian sekarang juga lagi pada konsili, jadi maklum. Sulit. Silakan. Kalau ada Oten yang ingin bergabung dengan kami untuk diskusi tentang apakah Oten salah sembah, silakan naik ke atas, kita diskusi santai tanpa harus saling menghujat. Anda sopan, kami segan. Anda rusuh, kami piting kepala kamu. Silakan. Oke. Ya lanjut. Tadi ramai tadi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari Oten lagi ya. Nah tadi bang. Tadi ramai tadi? Chris sama Siano. Seru, ramai. Iya berdua sama Bob ya, begitulah Bob. Aduh, memang Bob. Sebentar. Kita cari Oten lagi dulu. Apa John. kau Bob? Open game lah Bob. Wah, kacau nih, sebentar. Kayaknya nih, sebentar lagi saya keluar dari aplikasi nih. Kenapa? Layarnya udah nggak bisa gerak. Udah kaku. Jadi nanti kalau saya nge-lag ini ya, saya nge-lag berarti Bang Emji lanjut ya. Iya. Saya keluar nanti saya masuk. Ya. Langsung aja keluar. Keluar dia. Ya, teman-teman yang mau diskusi santai aja kita diskusinya. Tapi bertahlil. Silakan naik. Udah aman bang. Udah aman udah. Oke. Aman, lanjut. Udah. Aman udah, yang penting udah Isa kita.
Timur mualaf, timur mengaji. Ya itu nama Facebook, nama Facebook. Nama YouTube ya. YouTube. Itu namanya. Sudah di. Itu nama Oh iya, YouTube, bagi insya Allah. teman-teman, ini masih dibuka donasi kan Bang Greg? Ya masih. Untuk Oh iya. ini ya. Bagi teman-teman yang di bawah 187, bagi yang mau berdonasi untuk saudara kita yang ada di Sumatera yang terdampak musibah banjir, mungkin bisa DM saya, nanti saya arahkan rekeningnya ke siapa yang ini. Rekeningnya sih rekening Uniriva. Silakan DM saya kalau mau bersedekah atau berbagi. Pakaian nggak ya Bang? Nggak dibuka ya Bang untuk pakaian-pakaian yang layak kayak gitu? Nggak tahu deh. Kalau di pondok kami itu santri disuruh untuk donasi pakaian yang masih layak dipakai sama kalau di pondok kami. Pakaian layak, bukan pakaian yang layak masih, karena Yang layak, yang masih saya rasa itu sangat bermanfaat kan, karena pasti mereka bawa baju yang ada di badan aja karena nggak disangka-sangka kan. Jadi teman-teman yang mau berdonasi silahkan hubungi aja saya di DM aja saya. Nanti saya arahkan ke Uni. Kirim kemana pakaian? Nggak tahu kalau di Mesia, Ya, nanti kita tanya aja sama Uni. Siapa tahu ya kan, pasti saya yakin sih insya Allah bermanfaat itu. Pakaian-pakaian yang masih layak itu tadi ya. Iya. Barakallahu fikum. Sebentar, kita lihat Oten dulu nih. Bismillah. Tadi Bang David kabur. Erik kabur juga, Erik ya. Bagus ya, mono kan? Yesus itu bukan Tuhan gitu. Tuhan, dia Tuhan. Dia Tuhan, dia pencipta. Di mana Yesus itu pernah? Tapi dia lebih begini, sebentar sedikit biar saya kasih gambarannya. Tapi dia lebih kepada kalau secara fungsional ya, dari sudut pandang fungsional, dia lebih kepada eksekutor gitu, secara fungsional. Ya, dia lebih kepada yang mengerjakan. Jadi Bapa itu sebagai yang berkehendak. Jadi firman inilah yang mengerjakan, anak inilah yang mempekerjakan. Yang menjadi Yesus inilah yang mengerjakan. Dia begitu dia gambarannya. Oh, yang mempekerjakan gitu, Yesus itulah ya. Iya, misalnya gini, seperti di dalam Kejadian 1:26 penciptaan manusia itu kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang mengerjakan itu bukan Bapa. Yang membentuk dari tanah liat itulah yang menjadi Yesus. Yang membentuk manusia itu, yang membentuk Adam itu. Nah, lalu di ayat berikutnya itu kan ada napas kehidupan kan. Nah, itu dari Bapa. Iya. Berarti Yesus itu kan Tuhan kan, kalau di Kristen gitu toh. Iya, dia Tuhan dan Allah. Ya. Bapa juga menyebut dia Tuhan dan Allah. Nah, terus ini bagaimana yang di Lukas 12 nomor 49 ini?
Mau gaya helikopter, gaya bersandar, atau gaya melingkar, beanbag ini bisa menyesuaikan tanpa bikin pegel. Rutinitas pun makin nyaman. Kadang kalau malam pengen olahraga bareng pasangan, suka bingung cari posisi yang nyaman. Sofa terlalu keras, kasur terlalu lebar dan tenggelam, kursi biasa malah bikin cepet capek. Makanya kamu coba pakai beanbag ini. Bentuknya fleksibel, ngikutin bentuk tubuh, jadi enak dipakai untuk olahraga malam yang butuh sedikit gaya berbeda. Nyaman buat duduk, rebahan, sampai gerakan yang butuh tumpuan lebih stabil. Langsung aja deh check out sekarang, mumpung masih dikasih harga promo barangnya. Mau gaya helikopter, gaya bersandar, atau gaya melingkar, beanbag ini bisa menyesuaikan tanpa bikin pegel. Rutinitas pun makin nyaman. Kadang kalau malam pengen olahraga bareng pasangan, suka... Kalian tahu nggak Medan Sibolga itu cukup jauh? Nah, ini Medan, Sibolga di bawah sini. Jadi kalau jalan darat dia 7 apa 8 jam. Nah, tujuan aku bisa nggak bantuin? Dengan berat hati guys, kami terpaksa tutup dulu karena alhamdulillah mau packing dulu pesanan mendadak 350 dos. Terpaksa kami tutup dulu dan tidak melayani dulu ya guys ya. Nanti insya Allah kalau ada sisanya nanti kami buka lagi. Yang penting kerjakan dulu pesanan 350 dos. Kejebur, paus, ketik paus, orang ada kegejebur, ayah paus besok baiklah. Ada kegejebur ya paus mah. Ayah paus ada kegejebur ya. Ini di daerah Kecamatan Katapang, Desa Cilampeni, Kabupaten Bandung. Bantu posting ulang guys, posting ulang dulu, posting ulang. Aku nggak bisa kak, aku nggak bisa nyematkan kak. Aku nggak bisa nyematkan di mananya, makanya ini sama saya dijawab ya. Ini di daerah Kabupaten Bandung, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kampung Lebak Muncang. Tap, posting ulang. Aduh, baterainya udah mau habis, guys. Belum ada paus. Ini bateraiku udah mau habis, guys. Baterai HP ku udah mau habis, guys. Makasih kopinya, kopi. Kararopi, kopi. Sana Lebak Muncang. Lebak Muncang di mana? Hah? Si Atu nggak ada di sini. Makasih banyak topinya, makasih banyak. Guys, saya udahan dulu ya guys ya. Soalnya ini baterainya habis guys. Baterainya habis guys. Ah, nggak bisa diketik anjir, nggak bisa di. Ustaz, ini balik lagi ke sini ayat ini. Wa id Di 160. Kau. Ini aku coba ya, tuh di sana gak banjir. Cuman ini di bawah. Gitu. Aduh, baterainya 22. Ya, sudah Bang. Oke. Bukan menjadi ya, jadi mari secara logika. Lalu saya katakan juga ya, mumpung aku
belajar baca tulis Quran gitu di situ. Ini ya, nih. Bentar. Nih. Ya, menjawab Muslim. Ya, kunci jawaban 100 lebih pertanyaan Muslim. Nih, saya kan diskusi sama Muslim itu sejak 2013. Saya kumpulin. Aku lagi makan di warung. Tuh sama tuh di pinggir jalan. Menurut saya ini terang. Orang ini kan otomatis mengatakan Jesus only itu adalah orang yang tidak memahami Alkitab secara menyeluruh, tetapi membuat Alkitab itu menjadi kitab yang hanya dipahami secara exegese. Itu namanya memperkaos kitab suci gitu ya. Jadi pernyataan yang mengatakan Yesus itulah Bapa, nggak ada anak, nggak ada firman, itu karena tidak tunduk kepada data Alkitab. Tiga, ayo jawab. Ketakutan. Ayo Jimmy. Saya ini mau sadar. Kenapa Tuhanmu tiga? Ayo jawab. Ketika saya bilang sama-sama orang Islam mau syahadat, Kenapa Tuhanmu ketakutan dia tiga? bertanya tentang Jimmy iman Kristen. Langsung digercepin ya. Belanda Kristen, Portugal Kristen, semua di Eropa itu adalah Kristen dan saat ini sedang berperang. Di situ Pak, kita kan cerita ke apa lah, kita kan itu dibangun gereja kita Pak. Nah, jadi itu salah satunya. Tapi kalau soal ajaran itu Pak, itu saya dengan yang saudara saya itu sering tuh berdebat tuh Pak tentang Yakobus itu Pak, tentang kalau dia di mana itu sih, di Soreang, Bandung, Simpang Flores. Guys, itu upload videonya. Iya, tapi kan kita sudah SS. Guys, di YouTube sudah di take down. Tapi siapa yang bisa menghindari ribuan orang yang download? Namanya juga jejak. Oh, ayeuna mah tos banjir tadi ngalangkungna tapi sabaraha gitu. قبلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. Jaringannya aman selama-lamanya ya. Untuk di series iPhone 13-nya garansinya Baru banjir di juga. Banjir belum mana? Di nomor rencana di mana teh? Di mana? Di Gunung Guru. Banjir. Ada tuh? Lumayan. Tah. Cek babaturan oke ya. Di Gunung Guru air banjir. Nah, Gunung Guru, Sukabumi, Jawa Barat. Tuh. 1.400 pemandangan tuh. Lumayan IG-nya dari dia. Mandiri. Ini Gunung Guru banjir. Iya. Ada tuh. Lumayan. Bisa lewat dengan motor. Bisa lewat motor. Tuh. Orang Gunung Guru nih. Tah. Di Gunung Guru hujan, cina banjir, situ Gunung Guru, Jawa Barat. Sukabumi, guys. Motor aja udah gak bisa lewat di situ, di Sukabumi. Gitu. Ngapain juga saya bohong-bohong ya, guys. Ngapain? Oh. Ini bukan di laut saya ini, bukan di laut, bukan. Ini saya ini di air sungai, di sungai. Katanya tadi itu orang Gunung Guru, ada yang banjir juga, kebanjiran di situ. Nah ini airnya di sini, selama 3 jam meluap itu airnya larinya ke sini guys, ke sungai ini.
Sungai di mana? Di Cikundu. Kami udah melanjutkan guys. Ya janganlah kak, jangan lagi lah terjadi kak. Coba tes kedalamannya bang, aduh. Metong woi, metong nanti. Ukurannya ada kakak sayang. Nih kakak klik aja yang ini kak. Kakak klik beli, di sini ada ukurannya. Ada ukuran, kok nggak ada sih? BBE62 kakak bill L ya. BBE62 ambil di ukuran L. Kalau rose pink kita adanya di warna rose gold ya. Ini warna rose gold. Dan kita ada di warna baby pink. Ini ya, ini warna baby pink dan ini warna rose gold. Etalase burgundy gold ada di etalase 2. Ini etalase 2 ya kak. Banjir kali ini persis seperti banjir di kampung ini nggak lama. Paling lambat 4 jam. Udah surut airnya. Kalau ini nggak 2 hari 2 malam. Itu kayu-kayu yang di sini bawa arus banjir itu dari gunung bawa ke sini. Antam rumah orang semua. Kami 3 hari nggak makan. Air hujan dapat tuh ditaruh dalam aqua tuh diminum. 3 hari 3 malam ya. Hari ketiga kami baru bisa keluar, ada apa tuh bot. Rumah lah yang penting untuk kita. Meski selamat dari banjir, Syahrial dan Fatimah tak sempat menyelamatkan harta benda. Rumah mereka di desa Menasahlok juga rusak. Ini adalah salah satu lokasi yang terdampak cukup parah di daerah Aceh akibat longsor dan banjir bandang. Ini adalah desa Menasahlok, PD Jaya Aceh. Meski banjir belum sepenuhnya surut, rumah, kendaraan, dan jalan masih tertimbun lumpur. Warga terdampak berdatangan ke sini. Sama seperti Syahrial dan Fatimah, mereka mencari harta benda yang tersisa. Selain sedikitnya 1,5 juta warga Aceh, ekosistem juga terdampak banjir bandang dan longsor. Setelah berjalan kurang lebih 1 km, saya menemukan salah satu bangkai gajah yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Menurut data dari BKSDA Aceh, populasi gajah sendiri yang masih ada di Aceh itu sekitar 500 sampai 600 individu. Nah, dengan adanya bangkai gajah ini menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya dampak dari banjir dan longsor yang terjadi di daerah ini, di PD Jaya Aceh. Banjir kali ini persis seperti tsunami. Biasanya banjir di kampung ini nggak lama. Paling lambat 4 jam. Udah surut airnya. Kalau ini nggak 2 hari 2 malam. Itu kayu-kayu yang di sini bawa arus banjir itu dari gunung bawa ke sini. Antam rumah orang semua. Kami 3 hari nggak makan. Air hujan dapat tuh ditaruh dalam aqua tuh diminum. 3 hari 3 malam ya. Hari ketiga kami baru bisa keluar, ada apa tuh bot. Rumah lah yang penting untuk kita. Meski selamat dari banjir, Syahrial dan Fatimah tak sempat menyelamatkan harta benda. Rumah mereka di desa Menasahlok juga rusak. Ini adalah salah satu lokasi yang terdampak cukup parah di daerah Aceh akibat longsor dan banjir bandang. Ini adalah desa Menasahlok, PD Jaya Aceh. Meski banjir belum sepenuhnya surut, rumah, kendaraan, dan jalan masih tertimbun lumpur. Warga terdampak berdatangan ke sini. Sama seperti Syahrial dan Fatimah, mereka mencari harta benda yang tersisa. Selain sedikitnya 1,5 juta warga Aceh, ekosistem juga terdampak banjir bandang dan longsor. Setelah berjalan kurang lebih 1 km, saya menemukan salah satu bangkai gajah yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Menurut data dari BKSDA Aceh, populasi gajah sendiri yang masih ada di Aceh itu sekitar 500 sampai 600 individu. Nah, dengan adanya bangkai gajah ini menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya 7 sama Jangan kau salah menilai. Deh, Ramayana depan.
Mana? Itu apanya? Mana data aslinya Yesus lahir Ada, tanpa Pak. pidana? Celana dalam pria ini Sorry nah agak Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Ini dia Tugu selama. Nggak usah bertanya sebelum gue jawab. Takut aku. Malu. BMKG Wilayah 4 Makassar. Ditanya sama Bang Otak. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG.
BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sop. Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga
hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG.
BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan penetapan BMKG. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi cuaca dari BMKG. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan yang berlaku pada 1 hingga 10 Desember 2025. 9 daerah terdampak meliputi Makassar, Baru, Bone, Goa, Maros, Pangkep, Sinjai, Sopeng, dan Takalar. BMKG menyebut kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. 8 daerah berstatus waspada dengan curah hujan 150 hingga 200 mm. Sementara 5 daerah masuk kategori siaga karena potensi hujan mencapai 200 sampai 300 mm. Sejumlah kecamatan di Baru, Goa, Maros, Makassar, dan Pangkep menjadi wilayah dengan risiko tertinggi berdasarkan Kita carikan pembelian. BMKG Wilayah 4 Makassar. Bang Wan, jangan lariin masalah, jangan, dia paling suka lari masalah. Suruh saya bayar hutang. Bayar utang, jangan lari topik, bayar utang. Tekan saja orang kayak gini. Gak tau malu kalau bayar utang, lah. Meskom, bayar utang. Dia mau bayar utang. Kau bayar 1 juta sama Bang Blender. Bayar. Kemana-mana. Dia kalau memang mau lari kemana-mana dia, jangan dikasih lari, mampusin dia, hancurin ginjalnya dia. Apa bedanya Jud? Bayar. Nggak ada urusan pohon dengan utang. Utang tetap utang. Bayar 1 juta dengan Bang Blender. Bayar. Gak usah main mute. Bayar.
Kau bukan disuruh nasihat di sini monyet ya. Kau bukan disuruh nasihat. Kau di sini bayar utang. Kau mampu nggak kau bayar utang? Mampu nggak kau bayar utang? Mampu nggak kau bayar utang? Itu aja. Jangan kebanyakan bohong. Nggak usah. Kristen berbohong binatang. Mampu nggak kau? Mampu nggak kau bayar utang? Kasihan ya nggak malu ya. Kamu malu ya mau turun ya? Kamu malu mau turun? Bayar utang, woi. Berdusta, woi. Enggak ada, memang Oten memang penyebab banting ya. Dusta mana lagi yang kau dustakan, ya kan? Jangan mengalihkan perhatian, jangan mengalihkan. Utang. Dusta. Woi, ya. Maksudnya Dia itu sangat kepingin di tempatnya Bang Blen, tapi dia nggak mau bayar utang, udah gitu aja. Kayak dulu utangmu baru kamu bisa naik. Ya, sampai ganti nama Baskom lagi ganti nama dia, ganti nama. Aduh mah menghindar gila kali Oten. Gak ada malunya ya. Pede kali memang anak Pukima nih memang ya. Oten ini binatang. Semua buat masalah. Udahlah bencana ini masalahnya gara-gara Oten. Suetema nih ya, Suetema ya. Hah? Bencana datang karena Oten. Karena Oten bencana datang. Pukima Oten ini memang monyet nih. Tapi Bang Wan, Malaysia aman ya? Kemarin udah sempat gelap ya Bang ya? Aman ya? Malaysia di Kelantan Bang, dia 1 hari 1 malam hujan. Alhamdulillah sekarang oke sudah. Dia lewat saja begitu hujan itu. Alhamdulillah tidak ada apa-apa kerusakan. Iya, alhamdulillah. Karena kemarin kan waktu artinya gini loh, kita gaungkan juga lah, kita gaungkan ya kan. Mana tahu ini peringatan dari Allah ya kan. Allah kan tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Hari kelahiran Tuhan kan merendahkan Allah ini. Ya kan, kita yang sebagai Islam harus nyadari. Itu 25 Desember itu kan dalam Bible ada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Nah 25 Desember itu ulang tahun Tuhan huruf kecil. Nah inilah Tuhan Pukima orang tuh memang ya. Orang tuh Tuhannya yang ulang tahun, kita yang susah dibuatnya bencana. Nggak ada otak memang ya. Oten senang-senang kita bencana. Nanti kalau kita ucapkan selamat ulang tahun marah dia. Hah? Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus, semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, serta diberikan jodoh yang terbaik. Marah dia. Aduh. Marah dia. Imbasnya Bang Blender. Siti, jangan tulis begitu Siti. Imbasnya ngeri Bang. Kita ngasih kado, tapi ngasih bencana Bang. Ya iyalah, imbasnya kan. Jadi apa ya? Aneh ya, alasannya kan masuk akal juga. Ini kan menurut dugaan kenapa sih bencana itu selalu datang di akhir tahun. Ini kan kita introspeksi diri, introspeksi. Nah, menurut pendapatku kan begitu. Ini kan menurut pendapatku. Jadi kan kita diskusi kenapa akhir tahun itu. Aku menduga Yesus kan tidak ada lahir tanggal 25. Tetapi diciptakan tanggal 25. Ini kan sebuah fitnahan berupa kejahatan. Akhirnya Yesus ngadu sama Tuhannya. Yesus kan punya Tuhan. Kata Edis. Akhirnya Tuhan murka. Itu alasan pertama. Tadi Oten kok kejang-kejang. Bukan gara-gara kami, kepala bapak. Itu bukan gara-gara rondu. Lah dalam Al-Quran kan diterangkan di situ. Allah kan sempat bertanya kepada Nabi Isa, apakah benar engkau mengajarkan bahwa dirimu dan ibumu adalah Tuhan? Nabi Isa berkata, subhanaka, maksudnya engkau ya Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Kemudian dalam hadis Nabi kita akan temukan bahwa kebiasaan orang-orang Nasrani, orang Oten ini mentuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai Yesus juru selamat. Justru Nabi Isa setiap 25 Desember itu menangis. Dan tangisan Nabi Isa itu menjadi bala murka kepada mereka-mereka yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nauzubillah. Akibatnya seperti inilah ini. Masuk akal alasannya masuk akal kan, kita bukan menduga-duga. Ada dalam hadis Nabi itu. Benar. Benar. Jadi memang kita yang terjadi bencana. Aku aja nguras kemarin sakit kali pinggang gua Pukima Oten. Ada melender juga dari Sumatera kena Bang. Iya, memang itulah kemarin kan. Wah pas lagi nguras ini, ku tinggalkan nguras kuno, ku maki-maki Oten, naik komel-komel, ku maki-maki Oten. Pukima kalian gara-gara kalian, iya, ku maki-maki. Gara-gara kalian memang gak ada otak. Besoknya kan keluar matahari. Besoknya alhamdulillah matahari terang. Makanya aku ingatkan kemarin, ini lari ke Kuala Lumpur. Ayo Kuala Lumpur, ingatkan yuk berdoa, aku bilang. Kita yang penting Islam dulu lah. Bang Blender temanya bagus sekali Bang. Bagus ya? Luar biasa.
Iya, benar. Bencana datang karena Oten. Bencana datang karena Oten. Iya, benar. Oten buat masalah. Oten aja buat masalah pokoknya. Masalah. Ya kan? Berarti sumber masalah Oten. Oten. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan datang dari Oten Pukimak babi binatang ada otak sama mikrob. Bang Blender kalau Otennya marah bagaimana ini? Ya, kita senang Oten kejang-kejang. Kita senang. Otennya Oten bilang gini panas. sama aku, Panca, lihat itu tempatnya Blender itu. Aku kesini ternyata aku ketawa di sini. Kita senang, Oten panas kita senang. Oten kejang-kejang. Nggak apa-apa, ini kita gaungkan saja untuk mencegah mana tahu ya kan. Karena kejadian 25 November kemarin tuh, apakah peringatan menuju tanggal 25 Desember ya kan? Iya. Kita gaungkan aja. Kita gaungkan aja. Kalau Oten nggak pernah mikir tuh, nggak pikir dia yang penting dia makan babi, itu yang pikirkannya. Ya. Bang Blender ingat aku enggak? Masih Ingat lah. Oh iyalah, terima kasih saudara. Kira lupa. Iyalah, tadi kan buka Jadi Oten ini di bumi ini bukan solusi kepada kesehatan, tidak, melainkan sumber masalah kepada kesehatan. Nah, faktanya begini ini. Bener. Sumber masalah. Dialah menyebabkan masalah. Masalah. Terus apa lagi? Bencana gara-gara dia. Sumber kehancuran ekologi. Kemacetan gara-gara dia lagi. Macet gara-gara dia tuh macet. Semua dia. Macet di Alfamart. Opo? Opo meneh? Uy, piye toh? Jadi di kita belanja di mall-mall, di Alfamart dimanapun macet. Mereka nawar. Aku pun pening. Ini di depan kasir kok nawar-nawar. Hanya beli saus satu, beli saus. yang dibeli saus. Silahkan Kan naik kurang ya. ajar. Karena temanya bencana datang karena Oten. Makanya Oten jangan nambah manusia ya. Putar-putar dia punya topik Bang Blender. Manusia Oten sumber bencana. Ya. Nah, tuh. Oten mau Betul kurang lah panjang. Bang. Sedangkan manusia disembah dituhankan. Enggak, kalau bencana datang karena Oten, diputar saya kalimat itu. Oten sumber bencana. Oten baru kita bernarasi sini. Oh ya. Oten Ayo, sumber lanjut bencana. Bang. Ingat 26 Desember kemarin, tahun 2004 kemarin, tsunami di Aceh. Itu tanggal 26 itu. Ya kan sesudah hari mereka tuh. Ya kan? Habis kita tuh yang di Aceh. Ya kan? Itu masih tersimpan itu. Ya kan? Tsunami Aceh 2004. Iya, itu 2004 ya kan. Oten sumber bencana. Mata. Aduh, Oten coba naik nah. Ini nah. Oten sumber bencana. Iya, malam, selamat malam. Ini ya temanya. Oten sumber bencana, weh. Itu bencana itu terjadi itu karena dosa-dosa kalian itu yang di Aceh itu. Oke, kita bahas ya. Masa Jadi, semua bencana kalian salahkan ke kita? Tunggu dulu. Ini Ya kan memang. menduga. Sabar dulu. Ini kan menduga gini. Ini kan menduga, ya. Tunggu dulu. Udah kayak sabar. Tuhan aja. Bukan, boleh nggak aku bicara sebentar? Ini kan kita diskusi. Kalau memang itu karena orang Kristen, apa buktinya? Oke, baik, Bencana. sebentar. Oke, sebentar ya, saya jelaskan Itu ya. karena Iya, kalau menurut sebentar. informasi yang Woi, monyet, aku bicara sebentar. hanya kalian Gantian bicaranya. persekusi dan kalian ini apa? Woi, sebentar, gantian bicaranya. Aku kasih alasan dulu sebentar. Kau jangan kejang-kejang, oke? Pertama, udah, woi, diam dulu kau babi. Diam dulu, bisa nggak aku bicara sebentar? Boleh? Bisa nggak aku bicara? Bisa aku bicara sebentar? Silakan. Oke, baik. Pertama, menduga ya, kenapa bencana itu selalu datang di akhir tahun? Itu pertama ya, di akhir tahun ya. Bencana musibah besar di akhir tahun. Kedua, ketika di akhir tahun ada merayakan hari kelahiran Tuhan disebut Yesus. Nah, apakah kalian bisa buktikan Yesus lahir tanggal 25? Kalau tidak kalian bisa buktikan, berarti ini sebuah fitnahan yang telah kalian lakukan terhadap Yesus dan menyebabkan Yesus mengadu kepada Tuhannya, menciptakan murka Itu Tuhan. hayalan kalian aja itu. Oke, baik. Sekarang gini,
Anda boleh mengklaim setelah Anda buktikan dulu mana Yesus lahir tanggal 25. Silakan. Buktikan dulu. Buktikan dulu baru Anda bisa bernarasi. Buktikan dulu baru Anda bisa berstatement. Silakan. Buktikan kalau Yesus lahir tanggal 25. Kalau tidak, sekarang saya tanya sama kalian. Sekarang kalau sudah tidak, tahun berapa? Udah tahun berapa sekarang? Bisa nggak buktikan? Saya tanya sama kalian. Sekarang ini udah tahun mana datanya Yesus lahir tanggal 25? Tunjukkan. Udah tahun bisa nggak? Masih? Kalau kalau udah tidak, tahun 2025. Ini, kalau Anda tidak bisa membuktikan, nggak salah dugaan saya. Penyebab bencana ini karena kalian. Karena kalian. Itu narasi. Itu narasi tergoblok. Oke, baik. Oke, ya udah buktikan. Ya udah kalau memang saya tidak mau berstatement seperti itu, buktikan. Mana Yesus lahir tanggal 25? Karena begini, kalau masalah kelahiran Yesus itu tanggal 25, itu kemudian dulu kita bahas. Tetapi narasi yang kalian bangun dari tadi ini yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sumber bencana, itu sudah sangat-sangat tidak masuk akal. Iya, oke. Kan ku bilang di sini kami menduga. Laskar, Longor. Dengar ya. Kan di sini kan kami menduga. Aku menduga sumber bencana itu datang dari Oten. Nah, dugaan itu sekarang gini. Sabar. 25 itu. Buktikan dugaan aku nih kalau salah. Silahkan Anda buktikan kalau dugaanku ini salah. Itu aja, tinggal buktikan dugaanku ini salah. Nah, aku menduga penyebabnya kalian. Nah, mana tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus? Buktikan datanya. Agar dugaanku ini salah. Buktikan. Mana datanya? Kami yang dipersalahkan dengan anaknya bencana. Oke, baik. Gini, kalau tidak bisa kalian buktikan, Anda gini. Saya bilang sama Anda, ketika Anda tanggal lahir tanggal 23 dirubah dari tanggal 27, nggak ada hubungannya itu kelahiran Yesus itu dengan itu bencana. Ini sebuah fitnahan, ini fitnahan dan kejahatan. Ini fitnahan dan kejahatan. Ini fitnahan. Sekarang bisa nggak buktikan? Bahwa telah lahirlah seorang. Oke, baik. Sekarang gini ya. Sebentar. Yang akan membawa sebentar. Oke, sebentar. Aku mau Gini, kalau kau merayakan hari kelahiran Tuhan, aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, serta diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aminkanlah. Bagaimana? Aminkanlah. Aminkan. Tuhan Yesus sudah di surga, dia udah kekal sampai selama-lamanya. Dia masih hidup nggak? Masih hidup nggak dia? Dia udah kekal di surga, apalagi yang kau doakan. Dia nggak perlu doamu. Kok marah kau aku doakan? Woi. Kau aminkan dulu. Aminkan woi. Kan menghujat Oten kan itulah. Namanya ulang sabar kau, bukan menghujat. Gini loh, yang nama sabar. Yang namanya orang siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Gini, yang namanya orang merayakan hari kelahiran itu kan butuh doa. Hujatan kalian menghina kami sumber bencana orang Kristen itu hujatan. Ya udah kita buktikan saja. Buktikan apa? Justru di mana Yesus lahir tanggal 25? Buktikan. Kalian ini kalau istilahnya kami paling bertanya ke kalian, dia kebakaran jenggot. Udah silakan kau bertanya. 10 pertanyaan kau, 10 pertanyaan kau jawab. Mulai panas, mentre. Panas. Katanya gini, dengar ya, saudara-saudaraku yang di sini, ini saudara-saudaraku yang ada di sekarang clearkan dulu. Katanya kita Oten, Kristen itu sumber bencana. Contoh bencana di Aceh. Karena orang Kristen. Itu kalian yang kena azab. Itu loh. Karena gini, karena kalian itu sering persekusi orang-orang Kristen yang ada. Sekarang kau jangan mengklaim. Buktikan saja dulu Yesus lahir tanggal 25 mana? Bisa nggak kau buktikan? Bisa nggak kau buktikan? Kalau nggak bisa kau buktikan, kau turun. Bisa nggak kau buktikan? Woi, bisa nggak kau buktikan? Akhirnya orang Kristen bisa nggak kau buktikan lapet? Hah? Bisa nggak? Nggak usah kau banyak cakap. Jawab tentang bencana Aceh. Tentang kalian diam semua. Dengar dulu. Kalian diam semua, saya jawab tentang bencana Aceh. Kenapa bisa terjadi bencana di Aceh? Banyak kesaksian yang menyebabkan terjadi bencana di Aceh.
Pertama, Gas Bang Wan, gas. Buka mic, gas. Giliran nih, gas. Hei, Oten. Ya lari dia. Udah ikan. Kena ikan lagi dia. Lari Oten. Udah nggak ada ya? Lari dia. Lepas Otennya, lepas. Apa itu kresek itu bang? Kresek. Apa itu? Udah nggak ada ya Otennya? Udah. Naik. Kenapa kalian? Enggak, aku mau bilang nih ya. Seandainya Hai itu kan Oten, silahkan kamu nyembah yang jelas, jangan nyembah manusia ya. Itu banjir itu. Temanya Oten sumber bencana, weh. artinya saya mau lanjut tadi, mau lanjut tentang Aceh. Oten sumber bencana. sebentar.